Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pillah di mana saja berada, alhamdulillah jumpa lagi kita pada malam hari ini. Salam taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa dinul Islam, dinul haq yang kita anut, mengajarkan kita kepada kebenaran, membedakan antara hak dan yang batil, yang meminta kita menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sampailah kita pada malam hari ini. Seperti biasa, tujuannya adalah untuk mengajak saudara-saudara kita non-muslim, dalam hal ini adalah saudara-saudara Kristen, di mana seperti yang saya sampaikan, mereka memiliki misi untuk mengajak kita menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen. Namun sebelum itu tercapai, kita sebagai umat Rasulullah yang diajarkan untuk ikra membaca, artinya mengajak kita untuk berfikir, menelaah, maka wajib baginya saudara-saudara kita Kristen untuk menjelaskan kepada kita terlebih dahulu. Seperti salah satu tema ini di dalam Lukas 11:27, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah engkau isap. Artinya ini penjelasan seorang yang telah bertemu dengan Yesus, di mana Yesus mengatakan bahwasanya nyata baginya beribu, punya mami, punya ibu, punya umi, yang mana saudara Kristen hadir belakangan mempertuhankan hamba Allah atau hamba Tuhan yang ternyata memiliki ibu kandung lagi kan ya, memiliki ibu kandung yang jelas Yesus sayang sama beliau. Yesus cinta kepada ibunya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Artinya bahwa Nabi Isa alaihissalam diutus ke muka bumi ini, lalu menyatakan diri sebagai anak yang berbakti kepada ibunya, di mana ibunya ini tidak menjadikan Nabi Isa sebagai orang yang sombong dan tidak juga menjadikan anaknya menjadi anak yang celaka. Artinya tidak kena musibah seperti di dalam pandangan saudara kita Kristen, kena salib, sudah kena salib, kena kutuk lagi. Begitu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mohon supaya diposting ulang, di-share ini live kita supaya lebih banyak orang menjangkau. Kemudian jangan lupa love orange-nya dan juga di tap-tap. Mudah-mudahan malam ini kita bisa menemukan tamu di mana penjelasan-penjelasan atau uraian-uraiannya bisa memberikan nilai positif atau ilmu kepada kita semua. Masya Allah. Kepada sahabat saya yang namanya bertuliskan tulisan Cina, siapa namanya ini? Tuhan punya ibu, di manakah akal kalian? Itu benar juga ini sahabat kita. Makasih ya sahabatku ya, syukran. Maaf saya tidak bisa menyebut namanya, tulisan Cina soalnya.
Oke, kita mulai aja ya teman-teman sekalian. Tolong di support kemudian materi kita ini, didukung ya channel kita ini. Begitu juga channel YouTube kita Zulkifli M. Abbas Official, supaya bisa semakin banyak orang yang menyaksikan dan banyak orang yang terpanggil untuk menyatakan Islam itu benar. Oke, kita mulai ya. Kita naikkan teman-teman dari non-Muslim. Satu-satu ya. Assalamualaikum, Gurunda. Alhamdulillah bisa naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Izin foto bentar, Gurunda. Kasih. Terima kasih. Salam kenal. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Makasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya bang, turunin aja bang. Halo, semangat malam. Ya, dari Katolik, Protestan, Islam. ya, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, gimana? Terbang. Halo. Halo. Iya. Apa tadi ya? Alasan. Halo bang. Halo. Semangat malam. Malam bang. Ya, dari mana? Ya, Katolik, siap. Protestan? Ya. Katolik, Protestan. Protestan bang. Oke, bisa buka kamera. Ya, halo, sampai kenal bang. Ya, salam kenal juga. Dari Protestan ya? Iya. Oke. Masih rajin ke gereja? Udah jarang bang, soalnya masih sibuk. Oh, sibuk. Terus rajin baca Bible? Bagaimana bang? Rajin baca Bible? Tidak. Oh. Secara umum pandangan adik ini terhadap keadaan keyakinan Protestan yang menganggap Yesus itu Tuhan itu gimana? Ya bang. Bagaimana pandangan saudara tentang keyakinan Kristen bahwa Yesus itu memiliki ibu? Yesus dilahirkan seorang manusia. Sampai kapan Maria ini menjadi ibunya? Ya begini bang, maksudnya kami ini pengen masuk Islam bang. Kenapa bisa? Iya. Ya bang, soalnya kami sudah nggak percaya lah sama agama kami bang sebenarnya bang. Kenapa bisa? Jangan bercanda. Kenapa bisa nggak percaya lagi serius, kepada Bang. Protestan? Kami sudah nggak percaya lagi bang. Alasannya? Banyak bang. Buka masker bang. Alasannya nggak percaya kepada Kristen, kenapa?
Halo. Ini bukan nonton tab. Iya, ya. Diki, cek sana. Kita sudah tahu ini data. Masa Pak? Oh, saya Mas. Siapa yang yang naik tadi Pak? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau berdiskusi? Adik-adik sekalian. Halo. Oke, sementara kita turunkan ya. Nanti boleh minta permintaan lagi ya adik-adik ya. Oke, silakan yang lain minta permintaan. Terima kasih, Masya Allah, syukran. Halo, semangat malam. Malam juga. Bertemu kembali. Iya, bertemu lagi. Masih sering ke gereja, Ibu? Masih, haleluya, masih. Iya, masih sering baca Bible. Masih, setiap hari baca Bible. Setiap Oke. hari puji Tuhan. Siap. Terus Maria memuji siapa Maria? Dia memuji Tuhan. Tuhan yang mana yang dipujinya? Tuhan Yesus lah. Berarti Tuhan dia satu tuh. berarti dia menyembah, beribadah, mengilahkan anak kandungnya. Loh, dia kan hanya dipakai Tuhan untuk kemuliaan Bapa. Sama aja dia. Itu suatu yang beruntung di Lukas 1 ayat 46 ya. Dia Maria sendiri berkata, Maria itu sendiri di Lukas 1 ayat 46. Saya Ya, bacakan bisa buka kamera, Ibu. Banyak yang penasaran mau lihat mukanya Bu Caroline itu aslinya kayak mana gitu. Ya, kayak dulu. Masih cantik. Amin. Oh, Anugerah Tuhan. iya. Silakan buka kameranya. Ini ya. Lukas Oh 1 iya, ayat masih 46. cantik betul. Puji Tuhan. Ini kata Maria ya, Pak Bang Juma ya. Iya. Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Itu kata Tuhan, kata Maria yang berkata itu. Iya, itu udah jelas, itu sama seperti yang di Lukas 11:27 juga dia disanjung karena mengandung. Jadi dia Ibu Maria ini disebut wanita terbahagia di seluruh dunia karena Nah, namanya itu tetap dia. diingat sampai selama-lamanya. Iya. Makanya jangan dirusak tatanan itu dengan mengangkat dan melantik anaknya Tidak ada menjadi yang- Tuhan. Bingung Oh, dia itu kan nanti. Tuhan tuh yang Ibunya menyatakan gimana? Yesus Tuhan. Bukan, yang menyatakan Yesus Tuhan itu adalah malaikat ketika dia lahir, katanya apa? Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian Kristus. Elizabeth juga Kristus Elizabeth juga artinya berkata manusia yang diurapi Tuhan, kan? ya, iya, Kristus Tuhan, dialah Tuhan. Kemudian Elizabeth ketika Maria Dipaksa mengandung, Tuhan. enggak, Anaknya Enggak, orang dipaksa ketika- Tuhan. loh tidak, itu kan ada nubuatan dari para nabi-nabi di terdahulu. Dia kan di Yesaya sudah dinubuatkan. Tidak ada Ya. dinubuatkan Tuhan dilahirkan manusia. Manusia. Yesaya. Manusia dilahirkan manusia. Yesaya. No, ini dia, seorang anak telah diberikan bagi kita, lambang seorang pemerintahannya anak. ada di bahunya. Bukan seorang Yesus kan Tuhan, seorang anak. tapi seorang anak. Ya, seorang anak. Kan namanya Yesaya Bukan 9 ayat Tuhan. 5 Bang Juma.
Ya, makanya baca selanjutnya Yesaya 9 ayat 5 berkata, telah diberikan bagi kita seorang anak yang lambang pemerintahan ada di bahunya. Namanya disebut apa? Namanya disebut Bapa yang kekal, orang-orang Allah yang yang menyebutkan, perkasa. Orang-orang Iya, menyebutkan disebut. seperti itu karena dia menjadi Tidak pahlawan ada. bagi bangsa Israel. Loh, Itu Allah itu cuma satu, Bang Juma. Nah, ketika Digelari. Yesaya 9 ayat 5 itu digelari sama orang-orang oleh karena kehebatan dia beliau Bapa yang kekal melawan itu siapa coba? tentara Allah kan? Asyur waktu itu. Gara-gara Bukan, dia itu nubuatan. Itu nubuatan, bukan udah terjadi. gara-gara dia Itu yang mampu akan datang. kemudian mengusir tentara Asyur sama seperti Gedeon mengusir Midian. Beda. Begitu. Ini seorang anak itu Yesus. Jadi orang-orang menyebutnya dengan Raja Damai, Tuhan yang perkasa. Itu mereka menggelari anak tersebut. Tetapi tetap saja dia Iya, itu manusia. Yesus kan? Nah, sekarang ibunya Tapi nih. tidak ada yang Ibunya gimana setelah anaknya kalian lantik jadi Tuhan? Ibunya kehilangan arah. bukan kami yang lantik jadi Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 juga berkata dia itu adalah Allah. Ya, tidak ada Kristen yang melantik siapapun, tidak ada hak manusia itu Tidak melantik Tuhan. ada Itu dia tidak ada. Allah, tidak ada. Firman, Yohanes 1 ayat 1. firman Tuhan melekat pada diri Tuhan, bukan Yesus yang melekat pada Tuhan. Ya itu Yesus itulah yang jadi manusia. Iya, jadi sama daging. seperti firman jadi matahari, firman jadi bumi, firman jadi Enggak alam lah, semesta, beda firman itu jadi tidak daging. sesuai itu. Itu Tetapi, faktanya. Jadi kalianlah yang melantik anak orang ini menjadi Tuhan ada yang melantik. sehingga Maria kehilangan gaya yang tadinya adalah ibu dari Yesus. Seketika anaknya menjadi Tuhan, ibu ini kehilangan gayanya. Saya mau ngapain ini? Bukan, Masa itu saya kan harus asumsi menuhankan? cuma. Itu kan Masa saya harus asumsi. menuhankan anak saya sendiri? Makasih saudara Cindy. Masa saya harus menuhankan anak kandungku sendiri? Aku yang Itu kan mengandung, asumsi, aku kan ada yang tanya. melahirkan, aku yang mengandung, Itu aku asumsi yang Bang Juma. melahirkan. Loh, Itu kan asumsi Bang Juma itu. Itu bukan tidak ada asumsi. ayatnya, mana ayatnya? Mana Itu ayatnya? fakta. Kan tidak sesuai data. Datanya mana? Dia Itu berkata seperti itu. fakta. Itu fakta bahwa Nah, Maria fakta. ini ibu dari Yesus, betul? Itu kan secara dia kan dapat kasih karunia, bukan dia ibunya. Iya, Dia itu mendapat justru kasih karena karunia, itu. ibu yang berbahagia. Dia mendapatkan kasih karunia menjadi ibu dari seorang Mesias. Ternyata Mesiasnya Itu dijadikan iya. Tuhan oleh Itu kelompok ada. lain. Makanya dia kan udah dapat, makanya dia udah dapat upahnya. Namanya itu dikenal selama-lamanya. Udah Nah, dapat sekarang upahnya dia. permasalahannya Dimuliakan dia sampai sekarang. Ketika ibu kandung mencari anak kandung, ternyata Tidak ada dicari-cari. dilantik jadi Tidak Tuhan ada oleh orang dicari-cari. Kristen. Itu asumsi Bang Juma itu. Tidak ada Loh, kok datanya. asumsi? Kok asumsi? Tunjukkan datanya. Yang namanya anak manusia selama-lamanya menjadi anak itu manusia. kan perasaan Bang Juma. Ini berbeda, ini konteksnya berbeda. Itu kan konteksnya berbeda. Dan, Enggak, begini. Maria itu bukan. merasa berbahagia. Maria itu memuliakan Tuhan ketika dia merasa Kristen orang yang ini layak. nongol Malah Tuhan belakangan. Kristen nongol belakangan melantik anaknya orang menjadi Tuhan. Tidak ada yang nanti. Di Wahyu itu ada, di Wahyu. Ya itu Wahyu berkata kan Yesus tahun itu Tuhan, di atas segala 100. Tuhan. Maria sudah tak ada Iya. di situ. Makanya itu kan Wahyu, itu kan Wahyu Yesus. Yesus yang sendiri berkata Sekarang kepada Yohanes. ketika Yesus sudah di surga, dia menjadi anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Nah, ketika dia menjadi anak manusia, kan dia anak Maria berarti di surga itu. Iya kan? Jadi gini, kekristenan itu bukan tergantung kepada Marianya. Tapi kan kami ini yang nomor Kristen. satunya Yesus. Kristen Gitu. yang datang belakangan Maria ini berharga. melantik anaknya orang menjadi Tuhan. Tidak ada yang melantik. Dia Yesus sendiri berkata, aku dan Bapa satu. Iya, Siapa melihat Bapa, melihat aku. Satu Itu Yesus. dalam arti kata Berarti sebagai kan Tuhan, Mesias. siapa yang setara dengan Bapa? Coba kalau nggak Tuhan. Tidak ada setara di situ. Itu Loh, bukan berbicara kata mengenai Yesus. kesetaraan. Yesus sendiri berkata, kamu melihat aku yang melihat Bapa. Ketika muridnya bertanya, guru tunjukkan di mana Bapa itu.
Iya. Kata muridnya, kata Yesus pada muridnya, sudah sekian lama aku bersama-sama kamu, Pak Petrus atau siapa ya namanya itu? Filipus. Masih kamu bertanya di mana Bapak? Masih kamu bertanya di mana Bapak itu? Kamu melihat aku, yang melihat Bapa. Iya, karena Bapak derajat itu nggak bisa. Bapak itu nggak bisa dilihat. Makanya kalau Yesus manusia basa nggak bisa disamakan dengan Allah. Ya Beda, memang nggak bisa itu disamakan. namanya berdosa. Murid-murid Samakan Yesus, dong. murid-murid Yesus Nah. juga satu dengan Bapa. Ketika di apa namanya ya Tuhan Yesus meredakan badai, murid-muridnya menyembah Yesus loh. Kalau dia bukan Tuhan, dia tidak akan menerima penyembahan. Segala-galanya kemudian dijadikan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena memang kalian sudah melantik, tetapi sudah tidak melantik semuanya, anak tidak orang. semuanya sujud kepada Yesus. Kenapa Dan bisa? muridnya berkata juga, Orang menghormat kepada Yesus kok dibilang menuhankan? Gimana ceritanya? itu namanya dia merasa Tuhan, Yesus Tuhan. Kalian yang Kalau kalian yang memaksa Yesus Tuhan. Enggak ada yang memaksa kami. Ini adalah pengikut Yesus. Tuhan. Contoh, Yesus sendiri sendiri. berkata, jika kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, kamu akan mati. Dia Mesias. Dia Mesias yang Jadi ditunggu Yesus mereka. Yesus itu Dia Allah Mesias. itu. Tidak ada Mesias konteksnya. itu bukan Tuhan. Mesias Yesus itu itu utusan. Tuhan, dia Allah yang semesta alam. Menurut Kristen itu memang melantik orang ini menjadi Tuhan. Sekarang jadi permasalahan, Juru kalau selamat dia jadi siapa? Tuhan, kalau dia menjadi Tuhan, ibunya bagaimana? Menjadi ibu Tuhan. Loh, kita tidak memperbasahkan ibunya. Ibunya ini sudah Ini jadi dipermulakan, masalah. namanya itu Justru disebut. jadi masalah Tidak, itu bagi Juma, bagi ketika kekristenan orang itu Kristen terutama itu datang Yesus. belakangan menuhankan anaknya seseorang ini mau dikemanakan coba? Anakku kok lantik jadi Tuhan lah, aku gimana? Yesus juga berkata di ayat 28-nya kan berkata, yang paling mulia itu mendengarkan firman Tuhan. Yang Melebihi dari Maria mendengarkan lah. firman Tuhan. Sekarang coba mana firman Tuhannya? Makanya mengikuti Yesus jadi lebih mulia orang yang mana firman Tuhannya kalau Maria mengandung Tuhan? ini 28 itu Tuhan Yesus berkata lebih mulia orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi Iya, melakukan Maria itu firman Tuhan. mulia, tetapi lebih mulia lagi. Yang melakukan Tetapi lebih firman mulia lagi, Tuhan orang yang melakukan firman mulia. Tuhan. Sekarang orang Kristen Iya. melakukan firman Tuhan mana yang dilakukan? Yesus berkata, jika kamu percaya kepadaku, kamu akan mengerjakan apa yang aku kerjakan. Nah sekarang Apa itu mana mujizat Tuhan? yang Yesus dikerjakan orang Kristen mana? Yesus mengerjakan apa? Menyembuhkan orang sakit, Ya, dokter mencirikan juga orang buta. melakukan itu, Ibu. Ya itu sama saja, mujizat. Berarti maksudnya, Yesus artinya juga mujizat. berarti di dalam Mendatangi orang mendatangi orang yang di penjara. Yohanes 17:21 supaya mereka Iya. semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku dalam Engkau. Itu beda agar lagi, mereka itu juga konteksnya. semua dalam kita, supaya dunia percaya Itu bahwa berdoa Engkau yang Yesus telah tentang mengutus kepada aku. muridnya. Giliran Itu kayak tentang gitu konteksnya doa. dia pelintir lagi. Itu Yesus tentang Yesus sendiri. berdoa. Yesus Itu tentang Yesus berdoa. mengatakan, Yohanes 5, di situ Yesus menerangkan, Yohanes 17 juga, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka muridku. Ketika Iya, firman-firman itu sampai kepada muridnya percaya Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Muridnya berkata, kaulah Tuhan dan Guru. Dan Ya. Yesus berkata, tepat katamu itu, aku adalah Tuhan dan Guru. Tuhan, di situ Tuhan bukan Tuhan. Inilah kalian Nah, memaksakan. itu dia Tuhan sama Tuhan. Tuhan memaksa artinya anak pemilik orang. alam semesta ini. Tuhan Memaksa artinya pemilik. anak orang menjadi Tuhan. Enggak ada kan Kasihan dipaksa. ibunya. Yesus itulah Tuhan. Nah sekarang Tidak coba ada dipaksa. dudukan perkaranya. Ketika Yesus mengajarkan segala ajarannya kepada muridnya percaya dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, atau dia adalah ciptaan yang turun diutus ke bumi. Coba. Muridnya percaya kalau dia Tuhan. Nah itu Ketika- dia. Memang sakit. Yohanes 17:8 dan Kan muridku berkata, percaya. kaulah Tuhan dan Guru. Kata Yesus apa? Astagfirullahaladzim. Katamu. Ya Allah ya Katamu, Karim. aku Tuhan dan Guru. Tuhan di Yesus situ mengakui. bukan Tuhan. Bedakan antara Gini, aku tanya. Kurios Aku ambil dengan pemikiran Theos. Jumat. Aku ambil pemikiran Jumat. Yesus Tuhan atas apa? Tuhan atas hari Sabat. Nah, berarti dia Tuhan.
Kenapa bisa Tuhan? Kalau dia Tuhan hari Sabat. Kalau Tuhan Semua yang ada di ucapan Yesus itu diarahkan menjadi Tuhan. Kenapa bisa kayak gitu? makanya di Sedikit-sedikit zaman Tuhan. dulu, Sedikit-sedikit Tuhan. Tuhan. Loh, dia anak orang kok. Anaknya Dia itulah Roh orang. Kudus. Dia Roh Kudus yang turun ke dunia ini menjadi Yesus. Itu Dia jadi Roh Kudus lagi. Yesus jadi Tidak, Roh Kudus dia lagi. Allah. Dia Allah Yesus lagi. itu Tanya, adalah Allah yang turun menjadi manusia. Tunjukkan kepada saya siapa Yesus menurut Maria, ibunya. Maria gak diambil ayatnya. Dia nggak terpenting Yang di situ. lebih tahu Dia siapa Yesus, tidak ya ibu beruntung. yang mengandungnya, bukan Anda. Yesus, dia Anda Maria itu sendiri sudah penganut berkata. ajaran politeisme yang datang dari Roma Itu terserah Yunani. Anda Sekarang juga Maria tidak- yang lebih saya tahu, tidak bukan terpengaruh Anda. dengan perkataan Anda ya. Mana Jadi, yang lebih tahu, Maria, Anda atau Maria terhadap Yesus? Maria sendiri yang berkata, Maria, dengar kata Maria sendiri, jiwaku memuliakan Tuhan. Ya Tuhan yang Maria. mana yang dimuliakan, bukan Ya anaknya. Yesus itu Tuhan. Oh, Kan dia tahu. Yesus baru mau dikandung sama dia. Gini, Yesus baru mau dikandung. Enggak, dengar dulu. Dengar dulu. Coba tunjukkan kepada Ketika- saya dalilnya. Maria Dengar dulu. menyembah anaknya sendiri. Coba di mana dalilnya? Dengarkan dulu, ketika Yesus masih kecil, dia ada di bait Allah dia kan. Maria mencarinya. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Kata Yesus kepada Maria apa? Aku harus di rumah Bapakku. Kenapa Itu kamu apa seperti itu? masalahnya kalau rumah Dari bapaknya? dia Rumah Yesus bapaknya itu berarti adalah milik Bapa. rumah Dia hamba, memiliki Bapa. rumah Tuhannya. Kenapa Orang Anda memaksakan tuanya dia jadi adalah Tuhan? Bapa. Tuhan itu rumah Tuhannya. Kenapa Anda memaksakan dia jadi Tuhan? Ya dia itu Tuhan Bapaknya. Kenapa Sudah Anda di rumah memaksa Bapakku. anak orang jadi Tuhan, Cak Ayu? Tidak ada yang paksa. Itu adalah sekarang di mana Bible yang ibunya? Di mengatakan. mana ibunya menyembah anak kandungnya? Di mana dalilnya? Loh, ngapain pula cari-cari yang tidak ada? Loh, yang ada, ngapain mereka pekerjaan kalian yang orang-orang nggak ada? Yahudi, apalagi Yang ibu ada itu kan- kandungnya. Ibu kandungnya lah yang tahu siapa anaknya, bukan ente. Ente siapa? Itu kan bagi rupanya? Anda, itu kan bagi ente. Sekarang Tetapi siapa yang lebih tahu? Orang yang Yohanes mengandung atau 1. Anda? Yohanes 1 ayat 1 menyatakan dia adalah Allah. Dari mana dikatakan dia adalah Allah, sedangkan yang dimaksud Allah di situ adalah firman, bukan Yohanes Yesus. 1. Ya Yesus kan firman. Yesus kan Di mana firman, dalilnya bro. Yesus firman? Coba tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Dia Yesus firman. adalah firman Allah itu. Di mana Firman dalilnya Allah. Yesus adalah firman? Di mana dalilnya? Yesus adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 itu. Yohanes 1 ayat Itu 1. bukan Yesus, ya Allah. Yesus nanti Baca jadi selanjutnya ya, daging. saya bacakan Data ke nomor kamu 14 selanjutnya. nya baru Yohanes jadi 1 ayat 1. daging. Kita baca Memaksa anak orang menjadi Tuhan, inilah kalian. Yohanes 1. Saya bacakan Kalian sampai memaksa habis. anak orang menjadi Tuhan. Yohanes 1 Yohanes ayat 1 1 tidak ya. ada hubungannya. Yesus Tuhan gak ada hubungannya. Selanjutnya kan menunjukkan Yesus. Ayat Mana? selanjutnya menunjukkan Yesus. Iya, Saya firman katakan. menjadi daging bukan berarti daging itu Tuhan. Itu Tuhan, tunggu dulu. Perkataan Makanya. Tuhan menjadi daging, perkataan Tuhan menjadi bumi, perkataan Tuhan Yohanes menjadi 1. matahari. Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan kata tentang firman Allah, itulah kami terus. Itu apa nih? Kok bukan Yohanes 1 ayat 1 ya? Dipaksakan Yohanes 1. anak orang menjadi Tuhan. Yohanes 1 Ya ayat 1. Allah. Salah ini. Ini 1 Yohanes saya Anak bacanya. orang kok dipaksakan 1 jadi Yohanes. Tuhan. Kasihan ibunya loh. Ibunya kehilangan Yohanes. anak karena ada Itu kan sekelompok asumsi manusia. cuma. Kristen Mana ini datang ayatnya? Dia belakangan kehilangan anak. melantik anaknya Ini. orang. Kamu melebih-lebihi ayat. Mana ayatnya Tidak. Maria kehilangan anak? Sekarang Markus 14 nomor 62, Yesus duduk sebagai anak Maria di surga. Anak Maria loh itu. Tidak Anak ada manusia. dikasih tahu. Anak manusia duduk di Tidak sebelah ada kanan dikatakan Bapa. anak Maria. Tidak ada dikatakan anak Maria. Anak manusia yang dimaksud di situ siapa? Tetapi tidak ada ayatnya Maria Iya, di situ. anak Jangan manusia di situ. tebak-tebakin. Manusianya siapa yang Tetapi punya tidak anak? ada Maria tulisannya Ya di ayat sekarang itu. Anda ingin Kamu memutuskan benar-benar hubungan menghina. daging. Anda Ya memutuskan daging boleh hubungan itu dia. Makanya kekerabatan. Yohanes 1 ayat 1 ini. Anda berkata memutuskan selanjutnya, hubungan menjelaskan bahwa Yesus kekerabatan itu. antara ibu dengan anaknya. Kalian orang Kristen ini benar-benar aneh. Hubungan darah, hubungan kekerabatan antara anak dengan ibunya kalian putuskan. Padahal sudah sangat jelas diterangkan. Markus 14 nomor 62.
Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Anak manusia. Siapa manusia yang punya anak ini? Kok dia bisa hidup di samping kanan Tuhan? Itu siapa? Anaknya siapa? Anaknya Maria. Kenapa saudara tuhankan anak orang? Kenapa Anda enggak menuhankan pendeta aja, tuhankan Bukan bom-bom? urusan saya kalau gitu, itu kan urusan saya. Mau saya tuhankan Yesus karena dia Tuhan. Dia Di lakukan segala mana? Tuhan. Di mana? Ada Kenapa ayatnya, Anda mendudukkan semua anaknya mulut- orang menjadi Tuhan? semua Cari mulut akan Tuhan yang mengaku lain ke. Yesus Tuhan. Siapa kek bom-bom Ada ke? ayatnya, Siapa kek ada kau semua tuhankan? lidah. Kenapa anak orang kau tuhankan? Ini ada ayatnya. Ibunya sendiri tidak pernah menuhankan anaknya. Yang mengandungnya tidak pernah menuhankan anaknya. Situ sibuk. Apa enggak ada Tuhan-Tuhan lain, kandidat Tuhan lain selain daripada anaknya orang? Yang kasihan itu ibunya, kehilangan anak. Ketika anaknya kalian lantik menjadi Tuhan, ibunya bersedih. Apakah aku harus turut menjadi bodoh menyembah anakku juga? Namanya Kristen itu bukan pengikut Maria tetapi pengikut Yesus. Itu Nah artinya. sekarang, betul, Maria Kristen sudah ini disebut- kelompok asing di luar agama Yahudi. Itu Dia bagimu. melantik Ketika- orang Yahudi menjadi Tuhan. Ya, Bertanya Yesus dulu itu Tuhan saudara, memang. Ibu Karina pencipta langit dan bumi ini orang Yahudi enggak? Karina itu siapa? Ibu Carolina. Ibu Carolina, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu orang Yahudi? Dia disebut keturunan Daud. Nah, sekarang Tunas pencipta Daud. langit dan bumi apakah keturunan manusia? Tetapi dia kan bukan dari kita, dari sperma, bukan. Dia kan dari Allah. Kata Berbeda. siapa? Ibrani 7 Dia nomor 13 adalah jelas dari dikatakan Roh Kudus. bahwa Ketika malaikat Tuhan kita- mendatangi Maria, kamu akan mengandung Tuhan dari kita, Roh Kudus. Tuhan kita itu berasal dari Yehuda. Apakah Tuhannya orang Yahudi berasal dari Yehuda? Kalian sendiri yang melantik anaknya orang menjadi Tuhan. Ibunya Itu kehilangan menurut anak. Anda. Yohanes 1:1 itu sudah jelas. Dia adalah Yohanes Allah. 1 itu kan Firman alat Tuhan yang berkata. alat yang kalian gunakan untuk melantik anak orang. Di dalam kitab Itu- Ibrani 1, Kamu itu Ibrani terlalu 7, itu Ibrani tahu 7 cuma. nomor 14, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan Kristen berasal dari suku Yehuda. Kalian yang melantik anak orang jadi Tuhan, karena di situ sebenarnya Tuhan. Tuhan itu bukan artinya Tuhan. Tuhan sudah pasti Tuhan. Tuhan belum tentu Tuhan. Itu kalian ini kelompok yang datang belakangan karena tidak ada Tuhannya. Anda melantik anak orang jadi Tuhan. Begini aja, Bang Juma, apapun kami lantik sebagai Tuhan, kami manusia tidak pernah melantik siapapun. Faktanya Tidak ada kalian dilantik. melantik anaknya Tidak orang ada. jadi Tuhan. Sekarang Tidak ada, pertanyaan itu kan saya, ayatnya. Itu kan siapa menurut asumsi Juma. siapa yang lebih tahu, orang-orang Kristen atau Maria yang melahirkan Yesus? Siapa yang lebih tahu? Maria sudah berkata, dia sudah wanita yang beruntung di dunia. Dia sudah Karena mendapat melahirkan upahnya ketika anak namanya yang sudah lahir disebut. Udah cukup tanpa dia. ayah. Ya. Sekarang di mana Tetapi Maria? Allah itu yang paling terpenting. Allah itu. Di mana Manusia itu Maria tidak usah menuhankan disembah. anaknya? Maria itu tidak usah disembah-sembah. Itu dia. Di mana Maria Apa yang menyembah pulang gitu? anaknya? Tuhan itu cuma satu, Yesus. Ya, di mana Maria menyembah anaknya? Ya itu tadi di Lukas 1 ayat 46. Mana ada dia menyembah? Dia memuji Tuhan Elohim itu, bukan memuji anak kandungnya. Ya Allah ya Anak Tuhan. kandungnya gimana? Dia kan nggak dari sel telurnya Maria. Apa katamu? Dia kan cuma dipinjang rahimnya. Rahimnya cuma inilah berkenosis di situ. Inilah kebatilan yang kalian pertontonkan selama 2000 Itu tahun. menurut Anda. Itu kan menurut Anda tidak. Anak kandung yang diserahkan Maria Tuhan itu kepadanya, kau bilang sudah disebut bukan. berbahagia. Coba. Anak kandung yang Tuhan berikan kepadanya, kau bilang bukan anak Itu kandungnya. asumsimu, tidak ada tuh ayatnya. Perkataan Juma itu tidak ada ayatnya. Matius 1 datang Gabriel kepadanya memberitakan kau akan mengandung dalam Iya, kandunganmu. Itu anak Iya. kandungmu. Anak kandungnya atau bukan? Tidak ada ayat. Kamu tambahin. Tidak ada itu anak kandungmu, gak ada. Engkau akan mengandung. nambah-nambahin kau. Engkau akan mengandung. Apa maksudnya? Tidak ada itu anakmu, gak ada. Dibilang bapak anak
menyerahkan, Bapa memberikan anaknya. Bapa Engkau itu berkata, akan aku mengandung. memberikan anakku yang tunggal. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, hendaklah kau menamai dia Yesus. Iya. Hah? Yesus. Mengandung. Mengandung itu Dan- maksudnya apa? Mengandung itu maksudnya apa? Makanya Maria itu Kok mendapat kasih makanya? karunia. Dia Kok mendapat makanya? itu. Dia anak kandung Maria Tidak atau semua bukan? wanita Jawab. beruntung. Dia anak Tidak kandung semua Maria atau manusia bukan? beruntung seperti Maria. Jadi Maria itu sudah mendapat kasih Dia karunia. anak kandung Maria atau bukan? Maka rahimnya dipakai Tuhan untuk Nah, itu mulai dapat kemana-mana karunia ini, kan, suatu anugerah. menghindari pertanyaan yang menghantarkan harusnya menjadi waras. Maria mengandung atau tidak? Ya mengandung lah. Berarti Yesus anak kandungnya kan? Kan Yesus Allah berkata, aku memberikan anakku Enggak yang tunggal. urus. Berarti anak Bapa dia. Yesus itu anak kandung Maria atau bukan? Maria adalah wanita yang Saya ulang beruntung. pertanyaannya. Yesus anak kandung Maria bukan? Bukan, Yesus adalah Allah. Aduh, udah sakit berarti. Inilah sakit kalian. dirimu. Inilah gangguan jiwa selama 2000 tahun Kenapa yang kamu kalian memaksakan anut. kehendakmu kepada orang lain? Di situ Sementara yang Allah itu memaksakan, berkata, dia datang sebagai manusia. orang yang keluar dari rahim orang tersebut. Kau bilang bukan anak kandung. Kau sakit jiwa memang. Kamu sakit Dengar, jiwa. kamu sakit jiwa. Gangguan jiwa kau, gangguan jiwa kau. Dengarkan teman-teman, seorang pendeta bisa-bisanya dia mengatakan bahwa Maria tidak mengandung Yesus. Yesus bukan anak kandung Maria. Kenapa bisa demikian, teman-teman? Karena terciduk menuhankan anak orang. Ibu tak menyembah anaknya. Anak kandung dibilang bukan anak kandung. Gila nggak tuh? Anak kandung. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan hendaklah engkau menamai Yesus. Engkau akan mengandung. Dibilang bukan anak kandung. Iya kan? Kan udah ku bilang, tidak mungkin dalam waktu bersamaan bisa waras. Tidak mungkin. Mustahile. Dalam keadaan yang sama, Ibu Carolina waras. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Waraskah orang yang mengatakan bahwasanya Yesus bukan anak kandung Maria? Gila itu. Jelas-jelas dalilnya, Maria mengandung anaknya dan menamainya Yesus. Dibilang bukan anak kandungnya. Kenapa bisa demikian? Karena mereka terlanjur menuhankan anak orang. Itulah kalau otak sudah rusak tuh. Paulus membinasakan otaknya. 1 Korintus 1:19. Aku membinasakan akal sehat. Coba, gimana ndak gila orang dibuat kalau akal sudah tidak berfungsi. Halo saudara, selamat malam. Selamat malam, Bang Juma. Soik, silakan. Ya. Apa kan Lukas 11 ayat 27 itu kan bunyinya begini ya. Lukas 11 ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Jadi ketika seorang ibu mengatakan, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau," tetapi Yesus langsung menjawab, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang mendengarnya." Mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena dia tahu bahwa dia adalah anak Allah. Itu jawabannya. Nah, setelah dia berbahagia begitu, orang-orang lain berbahagia, apakah batal status Maria sebagai ibunya Yesus? Silakan.
kalau dibilang batal, kita berdasarkan ayat Alkitab ya, ayat Alkitab. Nah, perhatikan baik-baik di Lukas 2 ayat 48 ya. Lukas 2 ayat 48 bunyinya begini. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jadi ketika Maria dan Yusuf mengatakan dia orang tuanya, Yesus mengingatkan kepada dia bahwa dia adalah anak Bapa yang di surga di ayat 49. Ayat 50. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Nah, mengapa Lukas ayat 51 menggunakan kata asuhan mereka? Karena mereka sadar bahwa anak yang di depan yang dititipkan kepada mereka itu adalah anak Allah. Dasarnya mana? Ketika Yesus mau lahir ya, ketika Yesus mau lahir di Lukas 1 ya. Di Lukas 1 dia katakan begini, Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, kemudian kita lompat ke ayat 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Jadi walaupun itu adalah anak yang dititipkan oleh Bapa yang surga, tapi bagaimanapun Maria dikenal sebagai ibu Tuhannya. Ya. Apalah ini? Sekarang yang jadi masalah, bisakah orang Kristen membatalkan keibuan Maria dari keanakan Yesus? Siapa kalian? Apapun titel, apapun yang Anda katakan tentang Yesus, anak Bapak, Bapak anak, anak di situ, Yesus tetap anak Maria mau sampai kapanpun. Betul tidak? Apapun gelar yang kalian sandingkan kepada Yesus karena kalian pingin kali menuhankannya, tetap saja Maria ibunya Yesus. Dia yang mengandung, itu anak kandungnya, itu darah dagingnya. Dan kedudukan tertinggi dia di hadapan Maria, di hadapan murid-muridnya, hanya Mesias tok. Karena Yahudi memang menunggu Mesias, bukan menunggu dewa yang turun menjadi manusia. Mereka menunggu Mesias seperti Harun, seperti Salomo, seperti Saul, seperti Daud yang mereka tunggu. Bukan dewa seperti Krishna yang turun, bukan Zeus, bukan Hermes yang mereka tunggu, tapi Mesias. Nah, sedangkan kalian muncul belakangan melantik anak orang ini menjadi Tuhan. Siapa kalian rupanya? Siapa kalian? Kalian orang Yahudi? Bukan. Kalian adalah pelanjut tongkat estafet ajaran Roma Yunani yang mengajarkan konsep jauh sebelum ada kekristenan. Orang-orang Roma Yunani sudah menyembah anak dewa. Sekarang kedudukan Maria di hadapan anak kandungnya itu sebagai apa sekarang ini? Hamba Tuhankah? Hamba anaknya sendirikah? Atau dia masih menjadi ibunya Yesus hari ini? Coba Anda terangkan, silakan. Baik. Sebagai apa Maria sampai sekarang hari ini? Lukas 1 ayat 14 ya. Lukas 1 ayat 14. Ayat 29 ya, mulai dari ayat 9 saya baca. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya di hadapan engkau Tuhan. akan mengandung." Apa? Mengandung di hadapan Tuhan, Iya. bukan di hadapan Yesus. Iya. Terus Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. anak Ia kandungnya akan nggak menjadi tuh? besar. Sebentar. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya.
Ya. Jadi malaikat itu mengatakan bahwa anak itu adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Dan kemudian berikutnya ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah." Nah, di ayat 35 disebut kudus, anak Allah. Di ayat 32 dikatakan anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi dari sejak semula Maria sudah mengetahui hal itu, bahwa anak yang dikandungnya itu adalah anak Allah. Bukan, walaupun dia mengandungnya, tetapi itu bukan dari apa? Oke, Bukan berasal udah. dari Orang-orang Yahudi kalau disebut anak Elohim itu maksudnya apa? Coba lepaskan doktrinnya dulu. Kalau dia anak Allah atau anak Elohim, anak Eloah, itu maksudnya apa bagi orang Yahudi? Samakah seperti anak Theos, anak dewa? Atau anak Elohim maksudnya adalah nabi penyampai firman? Coba kau maknai dulu. Anak Elohim itu maksudnya apa bagi orang Yahudi? Baik. Kalau begini Bang Juma, apa bedanya antara Yesus dengan manusia atau Musa sebagai anak Elohim? Bukan. Makna daripada anak Elohim bagi orang Yahudi itu apa maksudnya? Iya, saya jawab. Iya, sebentar. Silakan. Iya. Apa bedanya antara Yesus dengan Musa? Bukan beda. Apa makna bagi orang Yahudi gelar apa bedanya? anak Elohim? Bukan apa bedanya. Apa makna yang terkandung kepada gelar anak Elohim bagi orang Yahudi? Anak Elohim itu maksudnya apa? Ya. Kalau menurut Yohanes 1 ayat 12, ya, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika kita mempercayai bahwa Bapa yang surga itu adalah kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Itu bedanya. Maksudnya anak Elohim itu apa? Mereka yang percaya dalam namanya. Itu berarti Yesus Tuhan nggak itu kalau dia dikatakan anak Elohim? Nah, itulah yang makanya saya mau terangkan ke Bang Juma. Iya, makanya saya tanya, bagi orang Yahudi anak Elohim itu maksudnya apa? Kau sudah menjawab, orang yang percaya. Terus kenapa jadi kau tuhankan anak Elohim itu? Nah, berbeda dengan Yesus. Apa bedanya? Coba. Nah. Anak Elohim yang adalah Yesus menurut orang Yahudi dalam pandangan Kristen itu bagaimana? Coba. Nah, baik. Kalau manusia yang dari debu tanah seperti Adam, Hawa dan keturunannya itu disebut anak-anak. Sebentar. Yesus bukan keturunan Adam. Sebentar. Bukan. Silsilah di dalam Matius 1 itu rusak. Inilah silsilah Yesus. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Sudah disebutkan Yesus anak Adam, kok dibilang bukan anak Adam? Gimana teman-teman ini? Gimana ini? Anak Adam dibilang bukan anak Adam. Ini orang Kristen muncul sebagai apa ini? Makanya kalian tidak diberi mutiara, tidak diberikan kemudian barang-barang kudus, karena begini jadinya kau pijak-pijak itu, kau injak-injak gitu barang kudus itu. Makanya kalian tidak dikasih. Jangan kau berikan mutiara, jangan kau beri barang kudus kepada mereka, akan diinjak-injaknya, percuma kau kasih. Masa anak Elohim kau maknai Yesus itu anak Elohim bukan anak Adam katanya? Apa enggak sakit orang-orang kayak begini? Jadilah Al-Quran itu sebagai petunjuk tentang kalian. Yukhadi'una Allah walladzina amanu fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Masakan Yesus anak Maria kau bilang bukan anak keturunan Adam? La haula wala quwata illa billah. Boleh saya potong? Silakan. Nah, mengapa saya katakan bahwa Yesus itu bukan anak Adam, bukan keturunan Adam? Karena 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus kau bawa. Sebentar.
Silakan. Bentar. Selesai saya bicara baru potong ya, Bang Juma. 1 Korintus 15 ayat 45 mengatakan begini. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Jadi Yesus disebut Adam yang kedua. Makanya ketika dia datang ke dunia ini, dia menjadi Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kemudian ayat 14 dilompat. Firman itu menjadi logos. Itulah makanya 1 Korintus 15 mengatakan Yesus itu adalah Adam yang kedua. Itu kata siapa? Itu adalah gambaran dari Yohanes 1 ayat 1 dan Itu kata siapa, abangku? Siapa kata siapa itu? Itu ucapan siapa? Kalau 1 Korintus ucapan Paulus. Kalau Ketahuan karena memang Paulus menginginkan orang-orang di luar Yahudi menuhankan Yesus, betul? Bukan karena itu. Loh. Lalu untuk apa dia mengatakan begitu? Paulus menginginkan Yesus itu dituhankan oleh orang Roma Yunani. Makanya dia mengatakan, dewa yang selama ini kalian sembah, inilah yang aku ajarkan, yaitu Yesus Kristus. Padahal dalilnya kalau Anda lihat di dalam Lukas 3 nomor 38, Yesus disebut sebagai anak Adam. Yesus itu anak Adam. Ya baik. Nah, mengapa Yesus begini? Mengapa Yesus disebut anak Adam? Karena tadi begini, katanya bukan, sekarang disebut lagi. Mau lagi kemana lagi? Anak Adam atau bukan? Saya kasih tahu alasannya. Ya, anak Adam atau bukan Yesus itu? Secara kedagingan. Ya memang. Maria memang melahirkan daging. Maria daging, anaknya daging. Berarti dia anaknya, selama-lamanya anaknya. Kalian muncul belakangan melantik anak orang jadi Tuhan. Karena kalian ini kelompok yang berasal dari Roma Yunani, yang menginginkan dewa turun menjadi manusia. Anak orang kau lantik. Sampai-sampai Ibrani menjelaskan bahwasanya Tuhan kita adalah berasal dari keturunan Yehuda. Kok ada Tuhan berasal dari keturunan orang? Ibrani 7 nomor 14. Kalian tidak malu? Hah? Anak orang. Dan kita ketahui bahwa Tuhan kita adalah berasal dari suku Yehuda. Alamak. Inilah kebatilan yang kalian lakukan tuh. Nah, sekarang kedudukan Maria sebagai apa di hadapan Yesus hari ini? Hamba Yesus atau ibu Yesus? Hamba Yesus. Nah, itulah kedurhakaan kalian. Bagaimana ceritanya Anda bisa memahami seorang anak menghambakan ibu kandungnya? Ya Allah ya Karim, anak yang dibesarkan, yang dilahirkan susah begitu dia mati menjadi Tuhannya dari anaknya, ibunya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Jadi Maria memanggil anaknya, wahai Tuhanku yang adalah anakku sendiri. Begitu. Sedangkan Yesus duduk di surga dengan dagingnya Maria. Dia terangkat dengan dagingnya Maria. Dia bisa makan, dia bisa bermujizat, bla 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 segala-galanya karena daging Maria yang menempel di tubuhnya. Sekarang dia petantang petenteng, oleh Kristen dia menjadi dewa, menjadi Tuhan, lupa akan ibunya, anak durhaka. Kamu menjadikan anak orang menjadi anak durhaka. Kalau betul yang kau sembah Yesus anak Maria, saya sih curiga bukan. Karena tidak mungkin Yesus membuat ibunya budak, hamba, dan tidak mungkin Maria menjadikan anaknya menjadi anak durhaka. Satu-satunya solusi Kristen sebenarnya bukan menyembah anak Maria, bukan menuhankan anak Maria, tetapi makhluk asing yang dibawa oleh Paulus. Kuncinya itu di situ. Kalian hanya
memakai nama Yesus. Sebenarnya Yesus dengan Maria itu nggak ada masalah. Maria tetap ibunya sampai kapanpun, dan Yesus tetap anak manusia, anak Maria sampai kapanpun. Kalian ini yang bermasalah. Iblis yang kalian sembah, kalian pinjam nama anaknya orang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalian ketemu nanti sama anak Maria. Anak Maria, bukankah dulu kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Apa kata anak orang ini? Sorry lah deh ye, aku tidak mengenal engkau, nyala daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Nah loh. Dan Paulus juga mengakui kok, Yesus yang datang kepadanya, Yesus yang bukan manusia, berarti bukan anak Maria. Berarti Maria dengan anaknya masih adem-adem saja. Anakku yang aku sayangi adalah nabi yang diutus oleh Tuhanku untuk kaumku Bani Israel. Itu yang betul. Sampai sini sadar? Belum? Baik, saya jawab ya. Nah, Begini. Mengapa Yesus disebut Adam kedua? Ya. Bukan, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Adam kedua, Adam ketiga, bom kedua, bom ketiga. Saya tidak tanya itu. Saya butuh penjelasan. Saya yang saya butuhkan dari Anda adalah Anda menjelaskan hari ini Maria, ibunya Yesus adalah hambanya Yesus. Itu yang Anda terangkan. Silakan. Oh ya, kenapa? Kenapa Maria adalah hambanya Yesus? Karena begini, Roma 8 ayat 29 ya. Paulus. Paulus memang betul-betul. Ketika manusia berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ayat 29, Roma 8 ayat 9 mengatakan begini. Sebab semua orang yang pilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang tentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Itulah makanya Yesus sebut Adam kedua. Nah, sekarang apakah Adam itu Tuhan? Adam pertama Berbeda. apakah Tuhan? Berbeda lagi. Anda mengambil analogi itu sekarang berbeda juga. Jadi ini hanya buah-buah bibir doang untuk dipakai sebagai alat penyesatan. Yang saya tanya sama saudara, pertanggungjawabkan iman saudara yang mengatakan Maria hari ini adalah hambanya anaknya. Coba, Ya, memang. buat saya gila kayak kalian. Coba. Gimana ceritanya? Anak kandung menjadi Tuhan bagi ibu kandung. Coba jelaskan. Mengapa saya katakan begitu? Karena ada ayatnya, Bang Zuma, di dalam Lukas. Lukas mana? Sebentar. Lukas berapa? 1 ayat 45. Apa katanya? Dia mengatakan begini, sebentar. Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi dia mengakui bahwa dia memerlukan juru selamat. Ya Makanya, Allah, ini dia sedang memuji Tuhan yang di langit, bukan yang akan dikandungnya. Ya Allah ya Karim. Inilah kalian. Coba perbaiki lagi deh. Lukas 1:45 itu bahkan dari data sebelumnya, data 1, data 26 dan seterusnya, itu bercerita tentang kabar akan mengandungnya seorang Mesias, manusia, yang oleh karena Elohim yang Maha Tinggi memberkati dia, yang dikatakan Roh Tuhan akan ada di atasmu, yang Maha Tinggi akan menjadi penaunganmu. Kau akan mengandung seorang anak dan hendaklah engkau menamai dia Emmanuel, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maka Maria pasrah kemudian. Oke, kalau begitu adanya, baiklah, jiwaku memuliakan Tuhanku kalau begitu, dan hatiku bergembira karena Elohim juru selamatku, sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Kenapa? Karena aku mengandung utusan Elohim. Aku mengandung Mesias dari Elohim, bukan mengandung Tuhanku. Ya Allah ya Karim. 2000 tahun kalian kena tipu, saudara. Kata Maria kemudian, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar terhadapku, dan nyamanya adalah kudus, dan rahmannya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan dia. Itu kata Maria. Bukan dia sedang menyanjung anak yang dalam rahimnya, bukan, tapi menyanjung dia yang telah menunjuknya sebagai ibu dari seorang Mesias.
Anda masih gagal mendudukkan Maria sebagai hambanya Yesus. Kenapa? Maria adalah wanita soleh yang tunduk berserah diri kepada perintah Bapa Elohim yang ada di langit. Makanya dia dipilih sebagai wanita suci yang melahirkan manusia suci juga, yaitu Nabi Yesus. Kenapa Anda menghilangkan kedudukan dia sebagai ibu Nabi? Ayo, pahamkan kami yang tadi tertolak, Lukas 1:45 dan seterusnya itu. Maria sedang menyanjung Elohim yang maha suci lagi maha tinggi yang ada di langit. Anda masih gagal kemudian menjelaskan ke kami. Silakan. Ya, begini. Mengapa Maria dan mengapa semua umat manusia adalah keturunan Yesus? Karena dia akan menggenapi Yesaya 53 ayat 10. Ternyata. Ujung-ujungnya kitabnya orang lagi nih yang dirampok. Bentar. Yesaya 53 ayat 10, mengapa Yesus disebut Adam yang kedua? Karena begini, Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, ketika Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban di kayu salib, semua yang percaya kepadanya akan menjadi anak-anak Allah. Itulah makanya dalam Yohanes 1 tadi ayat 4 tadi 5 tadi, barang siapa percaya kepadanya itu disebut anak-anak Allah. Makanya Ibrani 2 ayat 13. Ini kelanjutannya, Ibrani 2 ayat 13. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Inilah penggenapan dari Yesaya 53 ayat 10, bahwa kita adalah keturunan Yesus. Makanya itu disebut anak kedua. La haula wala quwata illa billah. Padahal kalau Anda jeli, cermat, teliti membaca tentang Yesaya itu, Yesus sudah jawab di Matius 23, satu perikop dari data 1 sampai 39. Yesus menjawabnya bahwa apa yang terjadi di Yesaya 52 dan 53 itu adalah kelakuan orang-orang Israel, sehingga mereka harus menanggung kutuk disebabkan karena nenek moyang mereka membunuh para nabi, menyesat orang-orang yang diutus kepada mereka. Maka Yesus mengatakan, bagaimana mungkin wahai ular-ular kau lolos dari api neraka jahanam? Bagaimana mungkin? Nomor 32-33. Sebab sebagian yang diutus kepadamu kalian bunuh, kalian salibkan, kalian sesak, kalian masukkan ke rumah-rumah ibadah. Wahai engkau ular-ular, keturunan ular beludak, engkau akan menanggung semua apa yang telah dilakukan oleh nenek moyangmu, mulai dari Habel sampai Zakaria anak bereknya. Makanya dia teriak, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu untuk menyatukan kalian seperti ibu ayam yang rindu kemudian menyatukan anak-anaknya di dalam sayapnya. Lalu dia mengatakan, mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu Yesaya 53 bukan bercerita tentang Yesus. Itu bercerita tentang penderitaan Yerusalem, penderitaan orang-orang yang datang kepada mereka, yang rela mati untuk mereka, yang kemudian mereka menanggung segala apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dengan Yesus mengatakan, engkau tidak mungkin lolos dari api neraka jahanam disebabkan engkau kemudian memuji kuburan-kuburan nabi-nabi yang telah dibunuh oleh nenek moyangmu. Itu loh. Jadi ternyata nih, dengarkan saya, ternyata kedatangan Kristen memang sangat jelas dengan buku-buku yang mereka pakai, mendudukkan kemudian cerita-cerita sesuai dengan selera mereka, dengan mencomot kitabnya orang, supaya dewa mereka itu masih eksis sampai hari ini dengan meminjam nama Yesus. Yesus ini cuman korban. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ternyata
banyak orang itu kalian. Kalian yang memakai nama Yesus dengan melantik makhluk asing sebagai Yesus. Makanya ketika kalian bertemu dengan Yesus, kalian diusir. Aku tidak mengenal kalian. Apa enggak pedih itu? Kalian menyembahnya, melantiknya, menanggalkan keibuan daripada seorang wanita Maria, menanggalkan keanaan sebagai anaknya Maria. Kalian menanggalkan itu semua, membunuh akal kalian semuanya. Makanya ketemu Yesus, apa katanya? Aku tidak mengenal kalian, wahai Kristen. Maaflah, kalian pembuat kejahatan, penyah daripadaku. Matius 15:30, pembuat kejahatan itu neraka jahanam. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Innallaha jami'a, sesungguhnya Allah memasukkan kemudian orang-orang munafik kemana? Neraka jahanam. Orang-orang kafir kemana? Neraka jahanam. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Orang-orang yang tidak mengenal dirinya tetapi memakai namanya, neraka jahanam. Kenapa saya katakan orang Kristen tidak mengenal Yesus? Karena orang Kristen tidak tahu kalau Yesus itu selama-lamanya adalah anak Maria. Tidak pernah terputus hubungan silaturahmi, hubungan darah kekerabatan. Kalian yang muncul dari luar yang memutuskan itu. Makanya dikatakan penyesat. Siapa kira-kira Kristen ini yang berani memutuskan hubungan darah, di mana Maria sendiri dilantik oleh pencipta langit dan bumi sebagai ibu kandung dari Mesias Yesus? Kalian datang memutuskan tali itu. Kalian siapa rupanya? Tuhan yang melantik Maria sebagai ibu dari Yesus. Kalian datang memutuskan hubungan darah mereka. Bahkan berani mengatakan bahwa Maria sekarang adalah hamba dari Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Betapa jahatnya lisan kalian itu. Saya kira begitu, Bung. Tapi ada lagi? Terakhir ya. Iya, ada silakan. lagi terakhir lah ya. Terakhir karena sudah Udah lemas. Ya, silakan. Bukan closing statement aja. Karena itu yang tadi saya jabarkan. Nah, mengapa Yesus disebut Adam kedua? Kalau Adam diciptakan dari debu tanah, ya, dari debu tanah. Sedangkan Yesus ini Ibrani 10 ayat 5 mengatakan begini. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi tubuh Yesus itu disediakan oleh Bapa yang surga. Caranya bagaimana? Ibrani 10, Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi tubuh Yesus itu berasal dari daging Maria, tetapi disebut holy thing, ya. Kalau dalam bahasa Inggris ya Lukas 1 ayat 35 mengatakan tubuh Yesus itu, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Itulah makanya Yesus itu kudus. Arti kudus artinya dipisahkan, terpisah. Makanya tubuh Yesus itu tubuh yang tidak berdosa, tubuh yang tidak mewarisi dosa Adam. Makanya Yesus disebut Adam kedua, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Juma. Iya. Oke. Allahu Akbar, Masya Allah. Sampai hari ini buku Ibrani itu tidak diketahui siapa penulisnya, saudara-saudara. Sampai hari ini sudah 2000 tahun buku itu tidak diketahui siapa penulis dari buku Ibrani, dijadikan sebagai sandaran kepercayaan oleh orang-orang Kristen. Bayangkan itu. Tidak diketahui Ibrani ini buku dari mana, siapa penulisnya, tidak diketahui siapa, dijadikan sebagai dasar untuk melantik anak orang jadi Tuhan. Gila memang. Berat memang, berat. Karena ternyata yang mereka jadikan sajian Ibrani, Roma, Korintus, data-data yang muncul belakangan yang memang dipakai untuk menuhankan anak orang, untuk menuhankan Yesus. Allahu Akbar, syukran sahabat-sahabat. Tolong love orange-nya teman-teman.
terus diposting ulang supaya lebih banyak orang yang kemudian mendengarkan pencerahan kita, dan juga di follow akun ini. Kalau malam ini ada 5.000 yang memfollow akun kita, itu udah tembus 440.000 menjadi penyimak daripada akun kita ini. Ini sangat bermanfaat, teman-teman. Kita menyajikan kebenaran. Kalau di dalam Islam, Nabi Isa, kalau udah jelas kedudukannya, Nabi Isa nggak pernah kemudian berubah. Tidak ada umat Islam melantiknya seperti mereka melantik anak orang menjadi Tuhan. Ya, kalau di Islam, Nabi Isa alaihi salam sampai kapanpun dia tetap adalah anak daripada ibunda Maryam. Ibunda Maryam orang soleha, wanita soleha yang menjaga harga dirinya, harkatnya, martabatnya sebagai seorang muslimah. Dia adalah ibu dari seorang nabi mulia, yaitu Nabiullah Isa alaihi salam, yang diberkati dimanapun berada. Subhanallah. Sedangkan orang-orang Kristen ini adalah orang yang muncul belakangan, yang melantik Nabiullah Isa alaihi salam, yang mereka sebut Yesus, menjadi Tuhan. Sehingga kelebakan ketika kita mintai pertanggungjawaban, apa kedudukan Bunda Maria saat ini? Hambanya, anaknya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Durhaka. Silakan kita naikkan lagi, teman-teman. Tolong yang muslim jangan minta permintaan dulu ya bang ya. Kita naikkan dulu yang non muslim. Silakan. Semangat malam. Ada musiknya bang, kecilin musiknya. Semangat malam. Halo. Selamat malam. Hoi. Penjual tua ini bah, nggak mendengar dia dipanggil. Ya, Bang Juma. Halo juga. Halo. Ya Bang Juma, ini mau nyampaikan sama penonton ya. Iya. Bentar aja. Ini penonton yang di bawah, kalau Iya. lop oren absen, tolong di klaim ya. Kecil suaranya bang. Penonton yang di bawah, kalau absen, kalau lop oren, tolong diklaim. Ngerti nggak, diklaim penonton? Kalau Iya, silakan. kalau absen, kalau Suaranya kecil bang, tenggelam kayak di dalam sumur. ini penonton kalau absen, kalau lop oren, tolong Sama aja. ya. Iya. Ya denger nggak Bang Juma? Saya kecil suaranya. Saya teruskan, teman-teman yang di bawah, yang love orange-nya itu tolong diklaim, kata kawan kita. Makasih bang, makasih. Ya itu aja Bang. Oke. Assalamualaikum. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah fiik. Silakan. Halo sahabatku, Zuma. Halo apa juga. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tolong buka kameranya. Ini mohon maaf, ini di sini gelap sekali adindaku ya. Walah, kodong. Maaf, kita turunkan ya bang ya. Diturunkan jadi bang. Ini Kita butuh yang bisa buka kamera. Gila benar nih ehonya ya. Kayak ular kobra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, ada yang ingin Aku disampaikan? kagum Bang Juma nih, Bang Juma. Kagum banget sama kamu Bang.
Hebat bang. Iya, makasih. Iya. Tapi orang nggak sadar-sadar juga ya bang ya. Udah jelas mah bang dijelasin suratnya ayatnya semuanya, tapi nggak paham juga dia bang. Boleh gitu aja bang Juma ya. Oke, Assalamualaikum, terima Bang Juma. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman yang lain silakan minta permintaan. Naik ya non muslim. Buka kameranya. Kita berdialog. Tapi ingat, gunakan data, jangan asumsi ya. Biar semua bisa mendapatkan edukasi. Kalau kalian cuma berasumsi ya kayak tadi, kasihan sih. Semua akan terbantahkan karena kita menggunakan dalil. Intinya, agama kalian yang datang belakangan setelah Yesus melakukan penginjilan kepada kaumnya itu adalah ajaran yang tidak selaras dengan ajaran Yesus, dan lagi-lagi kalian tidak bisa mendudukkan ibunya sebagai apa di sana. Ketika ibunya kehilangan anak, kalian tidak bisa menempatkan beliau sebagai wanita yang mulia. Nah, itu yang jadi masalah. Itu teman-teman. Itu teman-teman. Halo. Halo, semangat malam. Selamat malam. Iya, Katolik Protestan abang. Islam abangku. Wah, mantap sekali. Oke. Salam kenal. Bang Iwan. Abangku. Ya, makasih. Ya Bang Iwan. abangku. Ya abangku. Oke, makasih. Salam kenal. Bang Iwan. Semangat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana abang? Dari Kalimantan. Maksudnya agamanya bang. Saya nggak tanya asal usulnya. Agama. Agama Muslim bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa yang ingin disampaikan abang? Enggak ada sampai apa-apa bang, cuman fans aja sama Bang Juma. Makasih, Masya Allah, luar biasa. Izin kami turunkan bang ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat malam. Semangat malam. Ya Allah, ngeri kali bah. Semangat malam, Ci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini dari Madura, Mas. Iya, gimana abang? Alhamdulillah. Dalam bulan suci ini semoga sehat Bang Zuma. Makasih. Hebat, Makasih, Bang. Bang Zuma, hebat. Ya, sangat hebat menanggapi orang-orang Kristen gitu. Iya, makasih. Ya, Makasih, sama-sama. Iya, Ya, sama-sama. iya bang. Ada lagi? Ya, enggak ada, udah gitu aja. Oke, makasih abang ya. Ya, Salam dari kenal ya. Sumeneb Madura ini, ya dari Siap, Madura siap. ini. Iya, Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang semua. Waalaikum. Dari mana bang? Islam Bang, Islam. Oteng aja yang naik. Islam gak usah naik bah. Iya. Itu aja Bang. Makasih.
Teman-teman sabar ya, kita tunggu otennya ya. Halo, semangat malam Saudara Yuda. Halo. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang bisa kami Mau bantu? tanya lo Bang, mau tanya lo Bang, dari pemikiran awak juga nih Bang. Apa tuh? Menghindari sifat fasik itu gimana Bang? Menghindari sifat fasik. Ya, dekatkan diri kepada Allah, rajin sholat. Gila. Ehonya benar-benar gila teman-teman. Cek. T. Sabar ya di YouTube ya. Songkatnya belum nyampe. Ini rusak ini songkatnya nih. Ini di sini ehonya sudah 0. Assalamualaikum, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di TikTok, yang di YouTube, mohon maaf ya. Ini bukan disengaja ehonya. Ehonya sudah 0 di sini. Sudah 0. Sudah 0 kawan-kawan. Tidak ada lagi eho di di alatnya nih. Cuman belum nyampe ininya. Iya, halo. Iya, halo. Assalamualaikum, kandaku. Waalaikumsalam. Sehat selalu, abang. Sehat selalu. Ya bang, gimana? Ada yang ingin disampaikan? Saya cuma fansnya Bang Suma. Iya. Alhamdulillah, makasih. Ya, saya selalu saja bang. Sehat selalu. Iya. Makasih. Ya, terima kasih abangku. Makasih. Ya, Ini assalamualaikum. ini diskusi kita lanjut atau bagaimana? Abang saya mau nanya, abang suka ndak kalau saya berdialog dengan orang Kristen? Senang pasti. Suka sekali abang. Iya, Suka Bang. sekali. Tapi kalau 1000 orang naik menyapa saya seperti ini, kira-kira bisa nggak jalan dialog? Menurut abangku ini. Gimana, Bang? Kalau 1000, Nggak bisa toh? iya tidak bisa bang. Jadinya kita nggak dialog jadinya kita Iya, jadi saya senang maksudnya saya senang kalau Iya. saya bisa langsung ngobrol sama Bang Suma. Masya Allah, luar Iya. biasa, betul. Iya, termasuk kebanggaan bagi saya. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin bisa Kalau- kita mulai ya, atau masih lanjut diskusi kita ini? Saya pahami saya bangku, saya pahami Oke, saya. Masya Allah, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah ngefans sama Bang Suma. Saya juga bangga gitu, senang kali. Cuman masalahnya kondisinya yang tidak memungkinkan untuk kita nyapa-nyapa karena kita memang tujuannya untuk dialog itu. Nah, kalau teman-teman naik ke atas memberikan ini, ada nanti masa kayak kemarin itu kita kasih ruang untuk saling sapa gitu. Jujur saya ada di sini karena saya ngefans sama teman-teman Muslim. Halo, semangat malam. Halo Dinda, Zuma, apa kabarnya hari ini? Saya ini bukan nggak mau on cam, ini nggak bisa karena pengikutku dikit. Ini ya. Dari Katolik Ya atau kita dari diskusi Protestan? aja lah ya, diskusi santai. Nggak Iya. ada niat kita mau menghujat-hujat ya. Iya. Yang penting Dindaku Zuma jujur. Karena ucapan Dinda ini berapa ribu muslim yang mendengar, yang mentaatinya ya. Ketika abang juga menghindari itu, abang juga akan menyesatkan kaum muslimin ya yang mendengar ini.
Ya. Abangku, pertanyaannya langsung aja poinnya ya, Abangku. Ya. Ya. Umat Islam hari ini kenapa tidak melaksanakan hukum Allah? Padahal di dalam Al-Quran itu adalah satu kewajiban. Ketika Allah yang umat mana? Islam melaksanakan hukum tagut, Hukum Islam sebentar, yang Abangku, mana? ya. Hukum Islam ya, yang mana? hukum Allah seperti yang secara paripurna ya, seperti mencuri, potong tangan dan sebagainya. Ketika kalian melaksanakan hukum tagut, tidak melaksanakan hukum Allah, maka kalian akan dicap Allah di situ tersesat. Oke, Dinda saya jawab. Kuzuma. Saya Kau jawab lebih ya. paham ya dalam surah An-Nisa. Ya, silakan. Saya jawab. Oke, saya jawab. Perintah kepada kami untuk ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kami diperintahkan untuk kemaslahatan orang banyak, maka harus taat kepada pemerintah. Selama pemerintah itu tidak mengajarkan menyembah kepada tagut. Ya, jadi perintah dalam Al-Quran adalah taat kepada pemerintah, itu jelas. Nah, giliran saya bertanya, izinkan saya bertanya. Kenapa orang Kristen kalau mengaku sebagai pengikut Kristus, kenapa tidak cungkil mata? Kenapa enggak potong tangan? Sebab cungkil mata dan potong tangan itu adalah penggenapan. Kata Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk surga. Yaitu cungkil mata kalau bisa, kalau kamu melihat wanita, potong tangan jika kau mengambil barang orang. Itu terangkan di dalam kitab Matius 5 nomor 20, 21, 22, 23, 24 sampai nomor 48. Karena kata Yesus, engkau harus sempurna sebagaimana Bapa di surga itu sempurna. Silakan. Oke, jawabannya karena yang benar saja Islam itu tidak sempurna, apalagi yang enggak benar menurut Dinda Zuma kan? Saya tanya, Jadi aku kenapa tanggapi- Kristen dasar anak monyet? Kau ditanya malah kau tidak menjawab. Monyet kau ditanya diskusi begitu, gak pernah nyambung. Monyet itu begitu dia, namanya monyet. Percuma aja diskusi kan kalau sama monyet. Ngomong apapun kita nggak nyambung. Sudahlah, tidak buka kamera, arahnya ke Islam terus. Kalau naik takut dia, malah dia katakan, ya bagaimana mau sempurna, Islam aja tidak sempurna menjalankannya, apalagi kami kan koplak. Gila. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Saya Muslim Bang Zuma. Iya, mau debat apa kita? Tidak Bang Zuma, cuma mau terima kasih. Oh ya, iya Bang. Karena dengan menonton live Bang Zuma ini, Siap. semakin kuat keimanan kita memahami bahwa tidak Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti ada manfaatnya Bang ya? Iya. Alhamdulillah. Makasihlah kalau gitu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Amin Bang Zuma, amin. Amin, amin. Makasih. Ada lagi? Tidak ada Bang Zuma, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama, Masya Allah. Oke. Apa yang kayak gitu diblokir aja teman-teman. Semangat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Bang Juma. Iya, makasih. Abang saya mau diblokir Bang, enggak? Enggak, saya senang tuh melihat tiap malam. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Sekarang Alhamdulillah. bisa naik itu bisa ngobrol Bang Juma. Alhamdulillah. Iya. Dari Garut hadir dari Garut ini Bang Juma. Alhamdulillahirabbil alamin. Garut. Pagi sampai pagi ngepen sama Siap. Bang Juma. Masya Allah. Abang sudah buka? Udah jam 11 di sini. Oh, udah jam 11. Udah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitas sehari-hari apa Abang ini? Nyupir Bang Juma. Masya Allah, luar biasa. Jadi sambil nyopir dengarkan orang dialog ya.
Iya, enggak di rumah sampai malam, kadang sampai pagi Bang Jumat. Iya, Ngapain iya, Bang iya. Jumat? Terima kasih Terima abangku. kasih sudah ditaikin sama Bang Jumat tuh. Sehat Siap, selalu Bang siap. Jumat. Iya, makasih abang, makasih. Ya, sehat selalu. Iya, amin. Amin, makasih. Terima kasih Bang Jumat, terima Siap, kasih siap. Istiqomah Bang Jumat, istiqomah. Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya saya itu solo kayak begini itu yang dihancurkan. Kembali lagi nanti aku seperti kemarin masuk di komal-komal muslim aja deh. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Saya minta waktu setengah menit aja. Ini kan typing sudah banyak, sudah diperingatkan. Muslim jangan naik, Muslim jangan naik. Apa nggak dengar sih? Saya jengkel Bang Cuma. Saya udah dibahas udah setengah jam saya nih. Males saya itu naik sebenarnya. Kalau nggak kayak gini nih. Sudah diperingatkan Bang Cuma ini mau dialog tuh sama lain ini. Tapi yang ini kok Muslim semua ini. Bubarin aja Bang Cuma lah. Nggak usah Iya. kalau kayak gini caranya Iya, nih. betul. Udah di typing Muslim jangan naik, Muslim jangan naik, masih juga multi ini. Kampungan Juga kali ya saya, bangku. ini saya Kalau saya sih bilangnya kampungan. udah dibilangin. Kalau salam-salam kan dikasih waktu juga sama Bang Cuma kan. Nanti apa besok kan sore apa kan kasih waktu. Ini biarin dulu gurunda kita itu dialog sama Oten. Kasih kesempatan. Kan tadi kan sudah disatir. Kalau sampai 1000 kayak gini gimana mau Bang Cuma mau dialog? Masa nggak nyambung sih digituin? Nah, Itulah. coba habis saya naik ini kira-kira ada nggak nih naik Muslim? Langsung aja Bang, langsung turunin aja Bang Cuma. Kalau ada Muslim naik Bang. Baik Baca abangku. Bang Cuma ya. Makasih abang, makasih. Masya Allah, luar biasa. Oh, keren kali bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Iya sih, benar juga sih kata abang kita. Itu benar, kesal loh kita. Benar. Ya Allah yang Karim. Bukan apa-apa ya teman-teman. Maafkan saya ya. Bukan apa-apa. Cuman kan saya itu mau dialog dengan non-muslim gitu loh kawan. Halo, semangat malam. Oke, selamat malam. Terima kasih Bang Cuma. Saya mau alep Bang. Saya tidak suka lihat yang Muslim naik Bang. Oke, makasih ya. Yang Muslim tolong jangan naik. Orang mau alep semua ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Naik dulu Bang. Siap. Makasih abang. Ya, Thank kita you. semua satu keluarga mau alep. Sorry ya, kita Allahu orang kaya. Akbar. Oke, Allahu makasih Bang Akbar. Cuma. Salam sama keluarga bang. Oke, insya Allah Bang, insya Allah. Ya, Oke, makasih Masya Bang. Allah. Makasih. Saya saja Ya. mau alep nih. Tadi tunggu loh. Ya, Saya ingin Assalamualaikum. minta penjelasan dari belajar sama Bang Cuma. Oke, Siap. makasih Bang Cuma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa teman-teman. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf abang, saya Muslim tapi maaf juga yang lain yang marah-marah itu Muslim naik. Tapi saya terima kasih atas kesempatan saya bisa naik gitu ya. Oke bang. Saya cuma ucapkan terima kasih. Maju terus, saya salut. Tuhan Allah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya dari warahmatullahi Ternate. Mantap sekali saudara-saudara di Ternate. Masya Allah, luar Alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah. Rapatkan barisan abangku. Siap. Iya, abang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Astagfirullah. Saya dikasih naik. Iya, dikasih naik. Assalamualaikum.
Halo, semangat malam. Halo Bang. Halo. Semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tahu apa kabar Bang Suma? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dari Papua Merauke, Bang. Iya, ada yang bisa kami bantu? Ya, bersyukur sekali nonton terus setiap malam sampai tidak tidur, nonton terus Abang Suma ini. Iya Bang. Ada lagi? Ya udah Bang, yang penting sudah bicara, sudah lepas rasa rindu ini Bang. Oke, makasih. Kita sapa yang lain, Saudara Uli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Uli. Semangat malam. Malam. Ya. Dari mana? Dari Ternate, Oten. Iya. Katolik, Protestan? Protestan. Bisa buka kamera Bang? Saya sudah kirim permintaan buka kamera, silakan. Saudara Sape. Halo. Akhirnya ada moderator datang. Mantap sekali. Akhirnya. Ya, halo. Halo Bang Zuma. Ya, halo. Bisa buka kamera, silakan. Saya tunanetra Bang Zuma. Iya, bisa buka kamera Abang. Jadi tidak bisa buka kamera. Oh ya. Saya tunanetra. Oke. Tidak bisa buka kamera. Oke. Iya. Iya. Oke, Abang. Masih sering ke gereja Abang kita? Kalau tempat saya ke gereja kan jauh, dari rumah saya ke gereja kan jauh, jadi tidak bisa ke gereja karena kalau ke gereja itu kan mesti ada dampingi, jadi baru ke gereja. Kalau tidak ada dampingi kan terlalu sulit Bang Zuma. Oh iya benar juga Abang ya. Kita bisa diskusi atau gimana? Diskusi atau enggak nih? Tapi saya mau bertanya sedikit boleh? Cuma saya hanya kasih waktu tidak sampai 1 menit saja. Kalau kalau teman-teman saya bilang katakan Yesus itu, Tuhan Yesus itu anak Allah. Tapi kalau saya sering mendengarkan saya sering mendengarkan dari firman-firman Muslim itu Qul huwallahu ahad itu kan dia punya artinya. Nanti saya sedikit hafal Qul huwallahu ahad itu. Jadi begini, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak ada peranakan dan Tuhan itu tidak ada anak dan Tuhan itu tidak ada peranakan. Tuhan itu kan Esa. Jadi Esa itu kan hanya satu, tidak ada di anak dan tidak ada di peranakan. Betul. Saya sampaikan itu saja. Oke, selamat malam Bung Zuma. Malam Abang. Boleh bertanya Abangku? Saya boleh bertanya? Cuma itu saja. Iya. Ya, bagaimana? Berarti Yesus bukan Tuhan Abang ya? Bukan Yesus bukan Tuhan, kan Tuhan itu kan hanya satu saja. Kalau di dalam firman Muslim itu kan hanya saya baca Qul huwallahu ahad itu tadi, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak punya anak dan Tuhan itu tidak ada peranakan. Yang ada punya anak itu hanya Rasul dan Nabi saja, Nabi dan Rasul saja. Dia punya anak. Di Perjanjian Lama juga ada.
Perjanjian Lama bilangan 23 nomor 19, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu di dalam kitab bilangan. Hosea 11 nomor 9 juga. Terus abang kenapa nggak masuk Islam saja? Saya mau pelajari agama-agama Islam dulu baru saya masuk. Oh, Masya Pelajari. Allah. Karena saya kan tuh Iya. Betul. Suaranya terputus, Bang. Jaringan beliau. Cobalah ya kan ya. Orang yang diberikan kelebihan oleh Allah saja bisa memahami bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu kan? Masakan mereka yang merasa gagah anak-anak Tuhan tidak bisa paham. Lawang ini sahabat kita yang diberikan kelebihan bahwasanya Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wah, cakep kali, bah. Cakep. Luar biasa. Mudah-mudahan hidayah menjamamu, Abang. Amin. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Dari mana? Katolik, Protestan? Ya. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu, Gurunda. Siap. Pamit turun, Gurunda. Oke, makasih. Saja anak-anak. Saja. Saudara sendiri menyiksa saudaranya. Halo, muncul lagi nih kloset gereja. Iya, kita ngobrol santai aja, Dinda. Kamu di gereja bersihkan kloset yang di sini. Sudah tidak bisa buka kamera. Halo, semangat malam. Buka kamera aja kau belum tentu kuladeni. Apalagi nggak buka kamera. Ditanya Kristen jawabnya ke Islam. Halo, semangat malam. Halo. Halo, Bang. Halo, Ibu. Halo. Allahu Akbar. Naik bingung sendiri di atas kan. Mau ngomong malu. Tidak ngomong sudah terlanjur di atas. Gimana dong? Akhirnya cari kutu di atas, cari kutu. Halo? 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 Jadi berhala di atasnya kan. Gimana dong? Kita pilih dulu ya teman-teman. Ada beberapa lawan diskusi kita yang kemarin. Semoga mereka bisa naik ke sini. Tinggal membisu kan, malu dia. Mau ngomong malu, turun sendiri juga malu. Si mau naik besok.
Halo, semangat malam. Semangat malam. Buka kamera boleh? Boleh. Silakan. Katolik Protestan. Ya, namanya Kristen. Oke. Silakan buka kameranya, Bang. Oke, buka juga maskernya. Boleh. Jangan ribut dengan masker. Iya, biar sama-sama jelas kita lihat mulut kita. Enggak perlu. Buka aja kameranya. Takut kau kan? Buka Iya. masker. Iya, takut. Jadi bencong aja lah kau udah. Emosi dia. Buka kamera. Buka kamera. Buka dulu maskermu, berani nggak kau? Buka kamera dong. Nah, aja kau takut buka masker. Iya, takut buka masker. Kena virus nanti dari napasmu mulai lewat HP. Napasmu, masalahnya napasmu bau babi. Kau bau tai. Napasmu bau babi, bau anjing napasmu, kawan. Kau kan makan babi, jadi napasmu pasti bau anjing. Kau makan Teh Muhammad, bau. Kau kan makan babi ya, napasmu bau babi lah. Kau makan Teh Muhammad, bau lah. Iya kan, makan anjing ya, napasmu bau anjing lah. Kau aja kau bikin unta kau. Nggak sadar kan? Iya kan? Kau Bener nggak? nggak sadar mau minum kunci Iya kan? unta. Makan babi, iya kan? Makan babi, berarti napasmu bau babi, bener nggak? Makan anjing, napasmu bau anjing, iya kan? Betul nggak? Iya, iya dong. Makan babi, iya napas bau babi, keringat bau babi, makan anjing, keringat bau anjing, kan bener nggak? Masalah generasi. Perempuan. Halo, semangat malam. Takut kau kan? Takut kau kan? Buka maskermu. Semangat malam. Dari mana? Katolik? Protestan? Rahasia. Hah? Rahasia. Buka maskermu. Apa? Maskermu buka. Makan babi. Alamak. Kamu makan tai. Kamu makan tai. Makan babi. Oh, makan babi. Kamu makan tai. Oh, makan babi. Iya. Pantas kau Jumaya tinggal buka masker. Babi itu kan makan tai-nya sendiri. Habis itu kau makan lagi. Seluruh binatang yang paling kotor di muka bumi ini adalah babi. Kenapa Tuhan menciptakan babi? Manusia yang paling kotor di dunia. Sejarahnya itu karena Bahtera Nuh di atas kapal Nuh, dia makan semua kotoran. Babi dipakai Tuhan sebagai pelahap sampah kotoran. Semua kotoran yang ada di atas Bahtera Nuh, di kapal Nuh itu tainya binatang dimakan sama babi. Giginya ompong. Kayak anak-anak kau Jumaya aja. Kasihan. Anak-anak kau. Binatang yang paling menjijikkan dimasukkan ke dalam tubuhnya tiap hari adalah jijik mayat. Anjing, binatang yang menjijikkan dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kita umat Islam menyimpan di halaman rumah aja jijik. Dia boro-boro di halaman rumah dimasukkan ke dalam perut. Gila. Dalam perut. Disimpan dalam perutnya, teman-teman. Binatang yang sangat menjijikkan dimasukkan ke dalam perutnya. Wih, mantap kali. Manusia yang paling dijijikkan adalah si mayat. Betul. Kasihan kali, Bah. Niat hati ingin menghina, tapi ternyata dalam tubuhnya penuh babi dalam tubuhnya. Sakit hati. Aduh.
Ini binatang yang paling menjijikkan ada di dalam tubuhnya. Emosi dia. Kita mendengarkan namanya saja jijik. Dia malah simpan dalam perutnya. Benar-benarlah. Dalam tubuhnya disimpan binatang menjijikkan itu. Yesus aja buang setan di dalam babi. Dia malah simpan di perutnya. Halo, semangat malam. Halo. Malam Bang Suma. Malam juga. Malam Bang Suma. Mau tanya nih. Katolik Protestan? Katolik Bang. Iya. Silakan buka kamera. Aduh, nggak bisa apa Bang? Kameranya nih. Iya. Belum bisa kayaknya nih. Oke. Saya mau tanya aja Bang. Mau tanya aja Bang. Kita tunggu yang buka kamera dulu abang ya. Nanti abang di sesi terakhir aja nanti ketika 2 jam mau kiamat baru naik lagi. Pemakan babi, pemakan anjing, napasnya bau babi, napasnya bau anjing. Halo. Halo. Bunda, saya pencet keluar aja saya pencet. Oke, makasih bang. Halo, semangat malam. Halo. Iya. Selamat malam. Katolik Protestan bang? Katolik. Silakan abang buka kamera. Kita diskusi pelan-pelan. Nggak bisa dibuka kamera. Saya udah kirim bang, tinggal diterima aja. Silakan. Kita pemula ini. Iya, tadi saya udah kirim permintaan buka kamera dan tinggal dipencet sama abang. Itu sudah bisa. Silakan. Ya. Oke. Halo. Iya, halo, silakan. Iya. 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 Iya, mau tanya. Siap. Bapak Lima. Iya. Buka kamera bang. Iya itu sudah. Belum, simpan. Waduh. Silakan bang. Iya. Oke. Mau tanya. Siap. Ini Islam kan sering mengklaim bahwa Yesus tidak pernah disalib. Iya. Nah, Nabi Isa. Diserupakan langsung diselamatkan oleh Allah, langsung naik ke atas ke surga lewat genteng gitu. Iya. Nah, itu siapa yang menyaksikan dari orang abad ke-7 terkait kejadian tersebut? Kira-kira siapa? Pencipta langit dan bumi yang mengabarkan itu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau juga yang siapa? Orang abad ke-7 kita tahu kan Islam ini kan 700 tahun kemudian. Iya, informasinya dari mana itu ke Nabi Muhammad? Iya, betul. Siapa orang abad ke-7 yang turun ke abad ke-1 atau abad ke-2 gitu? Abang punya kuping. Abang punya kuping kan ya? Kira-kira siapa? Abang punya kuping nggak? Punya dong, saya manusia. Dengarkan saya kalau Anda punya kuping. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak melakukan penyelidikan. Tidak seperti Lukas melakukan penyelidikan. Ya, siapa yang beritahu dia? Siapa? Dengarkan saya. Pencipta langit dan bumi itu maha melihat,
maha menyaksikan. Beliau yang ayatnya di dalam Al-Quran? Beliau kemudian yang menyatakan hal itu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adakah ayatnya? tentang kejadian tersebut. Adakah ayatnya di dalam Al-Quran? Jadi Itu. jadi Itu apa yang yang saya tanyakan? Jadi apa yang diceritakan kemudian? Mana wajahnya Bang ini? Bisa dilihat wajahnya kah? Ini. Iya, wajahnya. Wajahnya. Kamera ini saya. Iya, wajahnya mana? Tanda-tanda penghujat itu begitu. Loh, tanda-tanda mana penghujat. wajahnya? Belum apa-apa udah ngomong penghujat. Iya, wajahnya mana Saya kan orang? tanya. Iya, wajahnya mana? Wajahnya. Ini sudah buka kamera. Masa ini. wajahnya itu kotak? Ini sudah buka kamera. Mana ada buka kamera begitu? Buka wajahnya. Saya tanya, siapa orang abad ke-7 yang menyaksikan itu aja simpel. Rujukan dari Al-Quran, bukan dari rujukan kitab lain. Jadi tidak ada ada punya kuping kan ya? Ya punya. Kan udah dengarkan. bilang udah punya kuping. Ya dengarkan kalau begitu dengar. Al-Quran itu wahyu dari langit yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disaksikan oleh pencipta langit dan bumi itu disampaikan kepada beliau Nabi Muhammad. In huwa illa wahyu yuha. Ada. Itu yang saya tanya. Iya, Ali Imran ayat 44. Di situ dikatakan, itulah sebagian salika min amba'il gaibi nuhihi ilaik. Itulah sebagian berita gaib yang aku wahyukan kepadamu terkait dengan Isa, terkait dengan Nabi Isa, terkait dengan ibunya. Itulah yang aku beritakan kepadamu bahwa nabiku Nabi Isa itu tidak disalibkan, tidak dibunuh, melainkan aku angkat langsung ke langit. Tidak dibunuh, tetapi aku angkat langsung utusanku itu ke langit. Itu sudah selesai. Saya balik nanya, siapa yang bersaksi ke Lukas kalau Yesus itu terangkat ke langit? Langit terbelah dan Lukas melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Siapa yang menjadi saksi di situ memberitakan ke Lukas, sementara Lukas tidak hadir pada saat kejadian? Silakan. Apalagi Muhammad. Loh, tadi kan Allah yang menjadi saksi. Kan Allah. Kemudian. Kan sudah kebaca tadi. Kan pencipta langit dan bumi. Anda nih, lucu Anda ini. Makanya aku bilang Anda punya kuping tidak? Punya katanya. Nah, sekarang yang tadi yang menjadi saksi siapa di Al-Quran? Siapa yang menjadi saksi tadi di Al-Quran? 700 tahun kemudian. Siapa yang menjadi saksi? Siapa yang menjadi saksi? Berita gaib aja mulai blow on. Anda yang mulai ngeles. Mulai blow on. Sekarang Lukas di abad pertama. Pertanyaan saya. Jawab dulu itu pertanyaan saya. Kan sudah ku jawab. Mana ayatnya itu? Adakah di situ berita gaib tentang Isa Al-Masih? Ada. Tentang Yesus? Ada. Ali Imran. Iya, rujukannya dari mana dia? Rujukannya dia dari mana? Pencipta langit dan bumi. Tega-teganya aku lagi ngomong sama dia, dia pergi begitu saja. Itulah ciri-ciri orang Kristen. Blow on, otaknya otak babi. Otak babi. Giliran diterangkan tentang Al-Quran, Nabi Muhammad tidak hadir di situ. Nabi Muhammad tidak ada pada saat itu. Nabi Muhammad tidak ada pada saat berita itu sampai kepadanya. Nabi tidak. Artinya pemberitaan yang muncul itu berita gaib yang maha melihat, yang menyaksikan, memberitakan kepada Nabi Muhammad. Giliran saya tanya kepadanya bahwasanya siapa yang menjadi saksi kepada Lukas menceritakan tentang kejadian Yesus. Nangis, malah larinya ke Al-Quran. Minta
minta ayat, dikasih ayat, ditolak. Ya itulah mental babi ya gitu. Karakter asuh memang begitu. Mau kayak mana lagi? Mental anjing bisanya cuma menggonggong kan teman-teman. Penghujat itu kalau dikasih tema lari ke tempat lain. Kenapa selalu dikasih tema? Supaya kita bisa melihat siapa penghujat itu. Penghujat itu selalu begitu. Lain temanya, lain larinya kemana. Karena dia sudah punya senjata yang menurut perkiraannya aku bisa pakai menghujat ini. Halo, semangat malam. Selamat malam bang. Ya, Katolik Protestan abang. Enggak, saya tadi Islam. Kata Islam. Saya. Iya. Maaf sebelumnya bang. Iya, siap. Anak cuma ketawa aja dari tadi nyimaknya saya. Tidurlah, selamat malam. Halo, semangat malam. Sorry bang, saya Muslim. Siap. Sorry. Ada yang bisa kami bantu abang? Atau ada yang ingin dibantu? Enggak, cuman salah pencet tadi. Cuman mau nyimak saja jadi. Sorry. Oke, Abang Rimba, makasih Bang. Salam kenal, sehat terus. Amin. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, turunin saya ya. Kayaknya nih ada rada-rada bau-bau daging babi ini kayaknya di room ini tadi nih. Iya, betul. Lanjut. Kita di bawah. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa? Assalamualaikum, aduh, terpencet abang. Turun lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jayapura bang. Siap, salam kenal sahabatku, barakallah, sehat selalu ya. Assalamualaikum Bang Zuma dari Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Semangat bang, Semangat terus, semangat. Ya, masih. Iya, Masya Allah. Makasih bang ya. Ya, sama bang. Semangat malam. Semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang Zuma, saking kangennya ini. Silaturahmi sebentar ini. Siap. Saya ini Hasan Madura Bang Zuma. Iya, Masya Allah. Iya, saya ini berdoa mudah-mudahan Bang Zuma sehat selalu. Amin. Tambah sukses saja gitu. Amin, makasih. Ya udah. Kangen tadi Bang Zuma dengar suaranya Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam.
Semangat malam kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari mana bang? Ya bang, saya dari Jawa Barat bang. Siap. Saya silaturahmi aja sama Bang Zuma. Saya suka nyimak di bawah. Oke, makasih ya bang. Ada lagi? Oke bang, tetap semangat ya bang ya. Iya bang. Semangat. Kita saling mendoakan yang terbaik aja ya bang. Makasih ya bang. Makasih. Ya. Iya. Halo, semangat malam. Halo. Guys. Tidak jelas. Semangat malam. Ya bunda tinggal assalamualaikum. Akhirnya komal kita dijadikan komal mainan kan? Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang. Ya gimana kabarnya? Sehat toh Bang Suma? Sehat. Ya, semoga sehat selalu dan makin jaya. Doaku 24 Amin. Amin. Makasih. Makasih bang. Ya, terima kasih. Izin turun ya. Iya. Semangat baru. Kasih. Iya, nggak apa-apa. Ada yang lain nanti. Assalamualaikum, Dek Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Iya, aduh, saya alhamdulillah sampai sekarang bisa temu di sini, ya Allah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Dek Juma. Iya bang. Iya, ngepen banget ini dari dulu saya bener-bener. Halo, semangat malam. Halo. Komal kita dijadikan sebagai mainan oleh orang-orang muslim sendiri. Luar biasa ya teman-teman ya. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Bang Afida, sehat selalu bang, makasih. Masya Allah. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Oh, kita dikerjain teman-teman. Gimana komal ini bisa berkembang kalau kayak gini? Semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Dari Banten bang. Iya terus bang. Ini tadi kan udah ada semua muslim. Tolong dong hargai komalnya Bang Juma, jangan naik. Dan oten-oten juga didatakan.
Menurut Bible itu Bunda Maria itu adalah ibu yang melahirkan Yesus Kristus. Datanya tidak ada ya. Berarti sampai di situ Anda belum tahu ya masalah Ibu Yesus itu siapa, belum tahu. Oke, saya cari sebentar kalau gitu. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita pindah ke sini ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang mengganggu kita ya. Tadi di komal sebelah, di room sebelah itu digangguin aja terus. Mudah-mudahan di sini di komal ini kita nggak diganggu ya. Mudah-mudahan tidak diganggu. Saya matikan sendiri. Karena kalau tidak dimatikan, tidak dihentikan, tidak di-stopkan live-nya, ya naik semua teman-teman yang tadi. Mudah-mudahan yang tadi itu nggak pindah ke sini lagi kan ya. Karena kalau cuma naik sapa-sapa orang semua juga mau. Ribuan manusia nonton, mereka semua itu mau, pingin kali ngobrol, pingin kali naik. Barakallah sahabat Armenta. Pingin kali naik sahabat WR, syukran. Mereka juga ingin sapa-sapa, ingin juga dikenal. Lihat nih, aku naik loh di komal besar, di komalnya Apologet Islam. Mama, ini lihat nih, aku naik di atas di komal besar, di komal Apologet. Mama, ini loh, dipamer kemana-mana. Padahal naiknya itu karena dia yang minta. Makasih sahabat, Masya Allah, Barakallah Fik. Dia yang minta, bukan yang aku naikkan. Dia sendiri yang minta. Ya mudah-mudahan di komal ini pengganggu-pengganggu itu tidak datang lagi. Mudah-mudahan mereka tidak mengganggu lagi live-live kita. Di mana live kita ini tujuannya adalah untuk menyebarkan materi perbandingan agama. Bukan komal untuk pansos. Bukan komal untuk menyatakan sikap. Kalau ingin mendoakan, doakan aja di bawah. Ya, ini jam berapa ini bang? Di tempat saya ini udah hampir jam 1 loh. Kalian kan baring di situ. Baring, nyimak, bahkan sambil makan pun. Saya di sini duduk berjam-jam. Ya, minum sekali-sekali kalau lagi haus. Datang sahabat saya naik ke atas. Semangat terus Bang Suma. Kami mendoakan. Kami dari planet Pluto. Kangen dengan Bang Suma. Iya tahu. Tapi bukankah ribuan manusia itu juga mengalami hal yang sama? Mereka juga ingin naik ke sini untuk menyatakan perasaan. Nah kalau itu sudah terjadi, kan misi kita untuk edukasi kan tidak jadi. Kan gitu. Nah, mending yang semangat-semangat teman-teman kita ini yang mendukung dengan memberikan kode bahwa hadir, ketik aja di bawah Bang Suma, kami doakan. Gitu loh. Jangan naik mengganggu, please. Ya. Nanti kalau misalnya kita buka, misalnya mari kita sapa-sapa, baru. Ini kan kita mau dialog lintas agama, kawan-kawan. Kalau naik sapa-sapa kan jadinya ya nggak diskusinya kita. Kan begitu. Halo, semangat malam. Halo. Malam, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Mau bertanya kalau boleh Bang. Dari mana? Katolik atau Protestan, Abang? Selamat malam Dinda. Weh, tai babi naik lagi, tai babi. Bunda Rahma jangan kasih naik tai babi. Tai babi jangan dikasih naik. Halo, selamat malam.
Bunda Rahma, dari tadi kita ndak mau kasih itu, Bun. Dia itu tai babi. Kita cari dulu yang onten ya, teman-teman. Jadi, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, materi ini kita buka ya supaya banyak orang yang mendapatkan edukasi gitu kan ya. Karena kan selama ini mereka menganggap diri mereka anak-anak Tuhan kan gitu. Maka sebagai anak Tuhan, mereka harus menjelaskan tuh ke kita bagaimana kedudukan Maria sebagai ibu Tuhan kalian. Apakah ibunya menyembah anaknya atau gimana gitu. Semangat malam Saudara Victor. Bisa buka kameranya? Malam. Bisa. Manusia karet ini lagi yang nongol. Jumpa lagi gitu. Juli, jumpa libas. Juli. Silakan. Oke. Apalah bahasan si Juma nih, kota hati kita. Wah, kota hati. Kota hati. Hari ini Maria itu bagi Yesus siapa? Ibunya atau hambanya? Silakan. Apa? Hari ini Maria itu masih ibunya Yesus atau sudah hambanya Yesus dia? Dia kan selalu jadi ibunya. Wah, keren kali. Dia kan, Yesus kan anak-anak manusia. Jadi Yesus akan selamanya menjadi anak Maria. Betul. Sampai kapanpun. Ya memang Maria yang melahirkan Yesus. Oke. Berarti selama ini Kristen menyembah anak orang. Memang anak manusia. Yesus kan anak manusia. Iya, artinya Kristen ini adalah agama yang menyembah manusia. Iya, menyembah anak manusia. Yesus kan anak manusia. Iya, berarti Kristen ini penyembah manusia. Menyembah Tuhan yang jadi manusia. Saya ulang lagi. Jadi Kristen ini menyembah manusia. Menyembah Tuhan, menyembah manusia. Yesus kan manusia. Iya, berarti Kristen penyembah manusia. Betul. Penyembah manusia. Gimana menurut pandangan Tuhannya Yahudi orang-orang yang menyembah manusia selain dirinya? Yes, orang Yahudi nggak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan. Iya, maksud saya pandangan Tuhannya Yahudi kepada orang-orang yang menyembah manusia itu gimana? Kan dikatakan, iya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Ternyata Kristen membuat ilah dari manusia. Itu gimana itu? Yesus itu kan adalah Allahnya orang Yahudi yang datang dari manusia. Itu kan maunya Kristen. Itu maunya Kristen. Masakan Tuhannya Yahudi adalah anaknya Maria? Wow. Jadi maunya Kristen. Maumu kan Yesus bukan Tuhan. Itu kan maumu. Bukan mauku. Saya ikuti maumu. Saya ikuti maumu. Kau sudah mengakui bahwa Tuhannya orang Kristen itu manusia. Sudah. Iya kan? Cuman masalahnya agamamu itu mau diberitakan, mau menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus, kan begitu? Nah, kami tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena tidak masuk akal. Kan begitu. Akal orang itu memang nggak masuk. Iya, orang Yahudi gimana? Masuk akal nggak? Akal orang Yahudi pun nggak masuk. Ah, itu dia makanya. Sekarang coba masuk akal nggak itu? Masuk akal nggak? Ya, bagaimana nggak masuk akalnya kalau akalnya sudah mati? Akal kalian kan sudah mati. Buktinya kami banyak menciptakan teknologi. Bukan itu larinya, bukan ke situ larinya. Ini kita berbicara mengenai Tuhan. Kalau mengenai teknologi, itu manusia. Negara Kristen lebih banyak menggunakan akal daripada negara-negara Islam.
Oh ya sudah, sekarang coba terangkan berdasarkan akal manusia melahirkan pencipta. Silakan. Silakan. Coba berdasarkan akal. Manusia melahirkan ciptaannya. Coba. Nggak apa-apa masuk akal. Ya, coba terangkan bagaimana cara yang bisa masuk akal. Gimana ceritanya? Coba. Kau paham? Yesus adalah bukti nyata Tuhan yang datang ke dunia. Iya, bukan itu, bukan. Katanya Anda berakal dalam hal ini. Tolong tunjukkan bagaimana akal Anda bekerja. Manusia Maria, ciptaan Elohim, melahirkan Elohim. Itu gimana? Coba terangkan ke kita. 2000 tahun yang lalu, Maria melahirkan Yesus. Iya, kalau itu kita tahu. Kami orang Muslim tahu. Yang kami ingin tahu dari Anda, dari akal Anda ini, Elohim pencipta langit dan bumi yang bukan manusia, bukan anak manusia, menjadi manusia, dilahirkan ciptaannya sendiri bernama Maria. Coba jelaskan ke kami, gimana itu? Oh iya. Tuhan kan maha kuasa, Elohim kan maha kuasa. Alamak. Katanya masuk akal. Nah, coba terangkan bagaimana bisa akalmu menerima pencipta langit dan bumi yang bukan manusia dan bukan anak manusia, yang tidak serupa dengan manusia, kok di dalam agama Kristen tiba-tiba menjadi manusia dan menjadi anak manusia dan dilahirkan oleh manusia, dibunuh oleh manusia. Itu gimana ceritanya? Coba jelaskan ke kami. Iya, seperti yang udah tertulis di Alkitab. Loh, berarti nggak pakai akal. Berarti nggak pakai akal. Kenapa nggak pakai akal ini? Ya makanya kalau pakai akal terangkan. Coba, pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan manusia, bukan anak manusia, bukan manusia dan bukan anak manusia. Titik, itu dalil. Nah, muncul Kristen menabrak dalil. Maria adalah ciptaan Tuhan, melahirkan penciptanya. Nah, tuh coba jelaskan melalui akal, silakan. Oke, pada perjanjian lama dikatakan ya Allah itu bukan manusia pada perjanjian lama. Bukan anak manusia. Di perjanjian lama ya memang Allah bukan anak manusia, bukan manusia. Di perjanjian baru dia datang sebagai manusia. Akalnya di mana di situ bekerja? Coba. Ya di situ akalnya. Di mana akalnya? Ya sekarang supaya masuk di akal, coba kau terangkan. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging setelah aku. Coba, bagaimana Anda bisa menabrak dalil itu? Coba. Kau bilang nggak masuk akal. Ini malaikat dong, udah kenapa kalian bodoh kali? Malaikat ngomong, dia hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Kristus, Mesias. Apa itu Kristus? Mesias itu apa? Yang diurapi. Siapa yang diurapi di situ? Yesus. Yesus itu apa? Yesus itu Mesias, Tuhan. Mesias itu apa? Yang diurapi. Iya, siapa yang diurapi di situ? Nah, yang diurapi menjadi raja segala raja. Iya, itu siapa? Kambing, sapi, manusia atau apa? Bodoh kali kau. Ya manusia lah, Yesus kan manusia. Manusia. Yang saya tanya, sisi Tuhan. Ini kan manusia yang diurapi. Manusia yang diurapi. Ya iya, masuk akal. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Ya gak ada masalah di situ. Yang sekarang Kristus. Ya, Kristus itu kan manusia. Manusia yang diurapi. Manusia yang diurapi Tuhan. Benar enggak? Manusia yang diurapi Tuhan. Betul enggak? Kok jadi kayak gitu? Kristus. Jadi apa? Ya, Kristus itu apa? Kristus itu manusia kan? Manusia yang diurapi Tuhan kan? Berarti Anda cuma mengakal-akali. Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Itu dulu. Melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Iya. Yesus itu Tuhan dan manusia. Dia melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Melahirkan Tuhan. Nah, di mana dalilnya dia melahirkan Tuhan? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Nah, Kristus. Silakan.
Ya, ayat 11 itu. Ini Ya. baca kau dengan tegas. Ya. Hari ini, mulai 10 aja lah ya biar komplit. Lalu kata malaikat ini, ngomongin malaikat, mulai 10 aja kita biar Ya jangan percayalah pusing. kepada malaikat itu, percayalah. Lalu kata malaikat itu, ada malaikat ngomong ini kepada mereka ini gembala-gembala nih di Bethlehem ini. Iya. Jangan takut katanya, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini untuk seluruh bangsa Yesus ini, biar kau tahu, jangan kau ngarang-ngarang kau. Iya, bahwa seluruh Hari bangsa ini, hari ini kesukaan besar. Sabar dulu. Untuk seluruh bangsa, untuk seluruh bangsa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, juru selamat, yaitu Kristus, koma ini ya. Ada, kalau di original teksnya ada komanya. Tahu Kristus, koma. Tuhan, Ya. koma. Di kota Daud, titik. Titik. Oke. Tuhan di situ bahasa Yunaninya apa? Jangan di situ. Udah, gak usah kita banyak cerita. Jangan jadi penipu, jangan menjadi juru bicara setan untuk menyesatkan orang. Di situ Tuhan di situ original teksnya apa? Udah ini kita baca, kita baca. Jangan jadi juru bicaranya iblis. Di situ Tuhan original teksnya apa? Bohong. Berarti ini nggak bener ini ya? Nggak bener. Berarti udah gak usah lanjut diskusi lagi lah. Kalau nggak sekarang kau jujur. Original teksnya Tuhan di situ apa? Berarti referensi ini nggak laku, nggak ada guna lah. Ya, memang bukan firman Tuhan itu kitab penipuan. Sekarang saya tanya samamu, jujur sebagai manusia yang hidup di Nusantara ini makan tahu tempe, yang katanya anak Tuhan. Sekarang saya tanya samamu, original teksnya di situ Tuhan apa? Original teksnya aslinya di situ bahasa Yunaninya apa? Aku nggak ngerti ini kita baca yang ada aja ini. Nah kalau itu salah berarti kau salah. Berarti salah ini. Ya kalau itu salah berarti kau salah kan? Tunggu dulu. Berarti salah ini. Makanya tanya original teksnya supaya kita tetapkan salah atau benar. Kalau salah berarti gak ada guna diskusi ini kok kayak gini. Ya memang Kristen itu gak ada guna memang. Sekarang saya tanya sama. Sekarang kenapa kamu nggak mau jawab? Kenapa kamu nggak mau jawab? Itu kitabmu apa sudah sesuai dengan orinya atau tidak? Ini kan sudah diterjemahkan para ahli. Ya, berarti kau perpanjangan tangan setan. Supaya manusia bisa kau tipu menuhankan anak orang. Iya, sekarang ori kitabmu itu Tuhan di situ apa? Tuhan di situ siapa? Tuhan di situ bahasa aslinya apa? Bahasa aslinya apa? Iya. Apa bahasa asli Tuhan? Iya, saya tanya samamu, di situ tertulis apa aslinya? Nggak ada sama aku, nggak ada bukunya aku, buku Alkitab Indonesia ada sama aku. Katanya kau pintar, orang Kristen pintar. Kau bilang orang Kristen pintar-pintar, cerdas-cerdas. Giliran ditanya Bibelnya, begitu gayanya. Aku nggak ngerti bahasa Ibrani. Bukan bahasa Ibrani, bahasa Yunani aja. Bahasa Yunani. Iya. Sekarang kenapa kamu nggak mau tahu di situ Tuhan? Mari kita bahas pengajaran. Iya. Sekarang kalau saya menghadapi anak-anak setan, saya harus luruskan. Jadi gini dia Juma. Kalau kau buka Komal, tentu kita Al-Quran kita pegang referensi, Alkitab pun referensi. Jangan aku nggak sekarang kalau Anda menggunakan Bible, Anda melanti anak orang menjadi Tuhan dengan terjemahan yang keliru, terjemahan yang salah. Di mana otakmu gitu loh? Sabar, aku dulu. Otakmu di mana gitu loh? Sabar. Otakmu yang kutanyakan, otakmu. Diskusi yang benar adalah
Syaratnya adalah aku nggak boleh bilang Al-Quranmu salah dan kau Ya pun nggak memang boleh nggak bilang pernah salah. Kalau salah saya salah. Katakan Al-Quran saya kalau salah salah. Saya pun begitu. Itu diskusi ilmiah. kita data ini tetap menjadi data valid yang bisa kita bawa akan kalau kau bilang ini bohong Kalau valid, saya cuma bertanya ori teksnya kata Tuhan di situ apa? nggak ada tertulis, nggak ada ori teks ini udah terjemahannya ini. Jadi ditulis itu dalam bahasa Indonesia awalnya. Ya, ini kan terjemahannya ini. Iya, aslinya apa? Jadi nggak usah kita masuk ke ori, masuk sini. Itulah yang saya katakan, kamu ini juru bicaranya bahasa iblis. Indonesia aja cuma bahasa Indonesia aja. Orang kau lantik jadi Tuhan, padahal di situ Tuhan. Apalagi original. Di situ Tuhan, bukan Tuhan. Tapi karena kamu itu juru bicara iblis untuk menyesatkan banyak orang, kau ngotot, ndak mau tahu, yang penting Tuhan. Itulah penyesat. Jadi kaulah guru palsu. Kok guru palsu sekarang jujur? Ori teksnya di situ apa? Sekarang buktikan. Woi Victor, mana buktinya aku guru palsu? Kau guru palsu adalah kau mengajari Kristen padahal kau bukan ahli bidang Kristen. Kau bukan orang sekarang Kristen. Sebagai orang Kristen saya tanya samamu, apa ori teksnya kitabmu di situ? Tuhan. Ya itulah kau bodoh, bahlul namanya. Itu namanya tolol. Bahlul. Kampret. Kau guru palsu, kau ajar kok guru palsu? Kau Islam. Saya Islam, tanya samamu. Iya, karena saya waras. Karena saya waras. Saya waras. Kau Islam mengajari kekristenan, kau guru palsu. Ya, bukan guru palsu. Justru saya meluruskan kepalsuan imanmu. Aku Kristen, kalau aku mengajari Islam, aku guru palsu. Ya enggak dong, karena kau tidak punya kapasitas ngajarin saya. Aku Kristen. Aku terangkan, aku ajar-ajari ke Islam. Nggak bisa. Disiplin ilmumu nggak sampai kepada Al-Quran. Kristen mengajari Islam pasti aku guru palsu. Kalau kau ajarkan saya Islam, kau wajib hukumnya mengajarkan saya ori teks kitabku. Tak perlu. Aku nggak akan ngajari Islam untuk apa? Tidak bisa. Asal usul agama kita itu dari kitab yang kita anut, original teksnya. Bukan terjemahannya. Kalau kau ingin mengajarkan saya Islam, ajarkan saya Islam melalui kitabku yang asli. Jangan kayak Edis. Kau tidak perlu pula kau ini. Gimana kau bisa menjelaskan Islam? Kalau kau membaca kitabnya Islam saja tidak bisa. Kau bisa mengajarkan Islam kalau kau bisa baca kitabnya Islam. Begitu juga kitabmu, dengan mudah kau dihancurkan karena kitabmu aslinya beda, terjemahannya beda. Karena tujuan agamamu memang untuk menyesatkan, bukan untuk menyelamatkan. Loh, di mana otak kau? Kalau agamamu itu, dengar, kalau tujuan kamu punya agama diangkat atau dijadikan, disebarkan untuk menyelamatkan manusia,